وعلى هدى المشايخ المؤذن إلى حضرة وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Biar rada segeran ini ngantuk kan ya? Biasanya kalau kenyang ngantuk ya. Kita baca qasidah sebentar buat nyegerin gitu ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الله yang Maha Esa Allah Maha Kuasa, hamba yang banyak dosa tiap hari dan masa. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir ya wasi'al hamba yang sangat hina dari yang hina hidup di dunia fana tempat bala bencana hamba yang tidak awas hidup di dunia luas dunia sedang berhias iman banyak terampas ya Rabbi bil Mustafa balligh ما مضى beri taufik hidayah untuk junjung perintah beri ilmu ma'rifah yakin dan istiqamah agar hamba yang lemah jadi ahli ibadah ahli al-khairi was-salah mati husnul khatimah ya Rabbi balligh Allah Allah wa
وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه الآله. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang rukun wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun atau fardu wudu. Sebelumnya kita udah bahas syarat. Sekarang kita bahas rukun atau fardu. Syarat sama rukun sama-sama wajib. Syarat kurang satu maka tidak sah wudu. Rukun atau fardu kurang satu juga tidak sah. Begitu juga di setiap ibadah yang lain. Ada syarat sholat, ada rukun sholat. Dua-duanya sama-sama wajib, tapi dua-duanya berbeda. Bedanya kalau syarat itu harus sudah lengkap sebelum masuk ibadah, dan gak boleh hilang satupun sampai kelar ibadah tersebut. Kalau rukun itu mulainya di dalam ibadah, ya, juga sampai selesai ibadah gak boleh hilang satupun, semuanya harus lengkap. Itu aja bedanya, gitu ya. Adapun fardu wudu ada 6. 2 dari hadis, yang 4 dari Al-Quran dan 2 dari hadis Rasulullah. Yang dari Al-Quran adalah idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 sama nomor 5 itu dari Al-Quran. Ayatnya langsung muka, mengusap muka, mencuci tangan, membasuh, mengusap kepala, terus juga mencuci kaki, itu dari Al-Quran. Adapun niat dan tertib itu dari hadis Rasulullah SAW. Maka minimal sahnya wudu itu sah minimal kalau syarat sama rukunnya terpenuhi. Yang kagak disebut di syarat dan kagak disebut di rukun itu berarti sunnah. Kalau kita kagak ngerjain itu di saat wudu atau ketinggalan, maka enggak apa-apa. Paham ya? Yang pertama adalah niat. Niat hukumnya wajib, bahkan di setiap ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan juga termasuk mandi wajib dan juga di wudu. Landasannya adalah jelas hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Waktunya niat adalah ketika melakukan pertama kali ibadah. Kalau wudu yang pertama wajib apa? Muka. Bukan dari mulut. Mulut itu sunnah, ya. Mandi wajib yang pertama kali dianggap itu guyuran pertama. Salat bagian pertamanya adalah takbiratul ihram, dan begitu seterusnya. Haji ketika ihram. Niat itu adalah tempatnya inda awali juz'in minal ibadah, di bagian paling depan, di pertama. Di situ menghadirkan niat. Udah ya? Jadi ketika ngebasuh muka niat nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar, atau nawaitul wudu lis shalah, atau nawaitu raf'al hadits asghar, atau nawaitu taharah, nawaitul wudu li taharah, atau apapun. Sedangkan niat itu wajib di hati, di mulut sunnah. Nanti di bab salat ada niat, ada baca. Kalau niat itu wajib di hati, di mulut sunnah. Kalau ada orang di mulutnya baca niat, hatinya enggak niat, enggak sah. Baca Al-Fatihah itu di mulut, sunnah khusyuk dihadirkan di dalam hati. Hatinya baca Al-Fatihah, mulutnya enggak baca, enggak sah. Jadi bedain antara niat sama baca. Kalau baca tempatnya di mulut, tapi kalau niat tempatnya di
di hati. Kalau niat wajib di hati, sunnah di mulut. Kalau baca wajib di mulut, sunnah dihadirkan di dalam hati. Walaupun sebagian ulama mengatakan wajib khusyuk ya. Tapi jumhur mengatakan sunnah. Nah, adapun ungkapan niat boleh usolli nawaitul wudu dan seterusnya. Udah? Paham apa kagak nih? Niat yang pertama ya. Perlu juga mungkin digarisbawahin masalah melafadzkan niat. Banyak sekarang orang mempermasalahkan melafadzkan niat. Kagak usah melafadzkan niat. Kagak diajarin sama Rasulullah. Ya akhi, jangan gituan dibahas, ngapa? Ini ijtihadnya Imam Syafi'i. Ente mendingan samperin Imam Syafi'i, samperin Imam Nawawi atau ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i, samperin. Itu kan masalah furu'iyah, jangan dibahas-bahas, ngapa? Ntar jadi ribut akhirnya, ya gak? Kan biasanya mulai begitu tuh. Mesti mulain begitu mereka biasanya. Udah, kita nggak pernah ngatain yang kagak niat pakai mulut berarti salah, kagak. Cuma niat ini buat ngebantu aja. Ini pakai mulut ngebantu. Dalilnya ada di Sahih Muslim. Dalilnya niat membaca, ya, melafadzkan niat. Dalilnya ada di Sahih Muslim ketika Nabi Muhammad datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah ada makanan wahai Aisyah? Kata Sayyidah Aisyah, kagak ada makanan ya Rasulullah. Fa inni idzan shaim, kata Nabi. Maka kalau gitu saya sekarang niat berpuasa. Kata-kata Nabi fa inni idzan shaim itu Nabi melafadzkan, mengungkapkan hati beliau. Beliau niat berpuasa, beliau lafadzkan dengan mulut. Fa inni idzan shaim. Dikiaskan dari situ ke ibadah-ibadah yang lain. Kias. Jadi disunnahkan. Kagak ngapa-ngapa, mau kagak baca juga kagak ngapa-ngapa. Mau baca juga kagak ngapa-ngapa. Ya, sama aja kayak ente datang ke warteg, ente ngomong, mau makan bu? Tuh ibu-ibu nyautin, emang kesini kalau bukan mau makan mau ngapain? Udah pasti mau makan. Nggak usah pakai ngomong juga saya tahu. Pakai apa? Langsungnya begitu. Ya gak? Nah itu namanya apa? Ngungkapin. Pengen tidur ah. Lah ya pakai ngomong-ngomong lo pengen tidur. Nah, itu namanya ngungkapin doang untuk membantu hati. Kadang-kadang ada orang yang niatnya susah kalau nggak pakai di mulut. Usolli fard. Ada yang susah tuh. Nah, pakai gituan tuh dipermudah. Usolli fardal maghribi. Allahu akbar. Begitu. Yang kagak pakai niat, kagak ngapa-ngapa silahkan. Toh banyak juga sebagian Habib kadang-kadang nggak pakai niat kalau sholat. Allahu akbar, nggak kedengeran usollinya, kagak ngapa-ngapa. Yang mau pakai silahkan pakai, yang kagak juga kagak ngapa-ngapa. Imam Syafi'i bukannya doktor, bukannya profesor, di atasnya itu beliau. Beliau penggagas ilmu usul fikih yang sedunia pakai ilmu beliau, sedunia pakai ilmu beliau. Hargain pendapat beliau. Ya, beliau muridnya Imam Syafi'i itu gurunya Imam Bukhari, pikirin tuh. Muridnya Imam Syafi'i, gurunya Imam Bukhari, salah satunya. Imam Syafi'i punya murid di antaranya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, salah satu guru Imam Bukhari adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ente mau kritik gurunya Imam Bukhari, ente mau kritik. Gurunya Imam Bukhari yang anda kritik tuh, ya. Dan beliau punya landasan. Jadi ulama menjelaskan dalilnya melafadzkan niat ketika Nabi haji. Allahumma labbaika Allahumma bil umrah atau kama qala. Di umrah sama di puasa sunnah Nabi pernah melafadzkan niat, maka dikiaskan ke ibadah-ibadah yang lain. Begitu udah. Kalau mau nggak pakai juga kagak ngapa-ngapa, hanya saja sunnah dikiaskan ke situ, mengungkapkan, lebih membantu hati. Ya, nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar fardhon lillahi ta'ala, boleh. Atau yang tadi yang penting pas begitu cuci muka, saya niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Atau saya niat wudu, udah enggak apa-apa. Kenapa niat ini hukumnya wajib? Niat hukumnya wajib karena untuk membedakan tamyiz bainal 'adah wal ibadah, membedakan antara ibadah sama bukan ibadah. Kita sering cuci muka, lagi kepanasan kita cuci muka, lagi bangun tidur kita cuci muka, ada belek kita cuci muka, atau ada pekerjaan-pekerjaan kotor kita cuci muka. Mau wudu juga cuci muka. Nah, yang membedakan, fungsinya niat itu adalah membedakan antara ibadah sama kebiasaan. Makanya wajib hukumnya nih niat yang pertama. Yang kedua adalah membasuh muka, wajib hukumnya. Membasuh muka hukumnya wajib. Saya nggak terangin detail di sini. Batas muka itu min manabiti sya'ar ra's. Dari mulai tumbuhnya rambut pertama nih, soft pertama rambut yang tumbuh di kepala kita sampai tulang rahang ini nih. Sampai tulang rahang. Ini disebut wajah, tulan, panjangnya wajah itu. Adapun
lebar minal udhun ilal udhun, dari kuping ke kuping, itu lebarnya muka. Berarti ini termasuk nih. Ini bulu-bulu ini termasuk. Ini bulu-bulu ini termasuk nih. Ini termasuk nih. Ya, jadi kalau kita giniin tuh, begitu tuh. Tuh, begitu tuh. Kuping termasuk muka apa kagak? Khilaf ulama. Ada yang bilang termasuk, ada yang bilang kagak. Makanya sunnah waktu cuci muka, kuping kenain aja udah. Menghargai pendapat yang mengatakan kuping itu termasuk muka. Begitu. Paham ya? Nah, semua rambut dan bulu yang ada di muka kita itu semuanya wajib kena air sampai ke kulit-kulitnya, kecuali dua. Kecuali dua yang kagak wajib kena air sampai ke kulit, yaitu jenggot sama cambang yang tebal. Enggak apa-apa tuh kalau lagi wudu bagian sini kita nih enggak kena air nih, sok. Tapi tebal ya. Apa batasan tebalnya? Batasan tebalnya kalau kira-kira ente lagi ngobrol sama orang yang berjenggot itu, kulit yang di balik jenggot itu udah enggak kelihatan. Itu disebut tebal berarti. Kalau ente ngobrol begini masih kelihatan nih, jenggot 3 lembar doang tuh, 2, 3. Itu mah agak tebal pisan itu berarti. Wajib basah tuh jenggot sini masih basah. Kalau dia tebal sini tebal nih, kan sampai ke sini tebalnya orang nih. Nah, tebal sampai jarak standar ngomong itu semeter dianggap nggak kelihatan, itu dimasuk tebal dan nggak wajib kena. Hanya saja sunnah digituin. Ya, sunnah digituin. Rasulullah begitu. Sunnah. Makanya yang punya jenggot piara. Sunnah, miara jenggot itu sunnah. Ya, sekali lagi jangan ngatain orang jenggotnya, jangan dikatain. Ini sering saya sampaikan di majlis-majlis taklim. Ngatain apa? Rombongan jenggot, nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh. Antum dosa kayak gitu. Bahkan bisa fatal itu, karena itu ajaran Rasulullah. Yang ente katain itu ajaran Rasulullahnya. Kita kalau profesional nggak akur sama satu kelompok, substansi masalahnya permasalahin. Ya. Ahli bid'ah datang masih mending. Kok dibilang ahli bid'ah? Ngomong bid'ah mulu dia, misalnya. Masih mending. Tapi kalau ente ngomong jenggot, nah itu ajaran Rasulullah. Ente ngatain yang Nabi suruh, yang Nabi suka ente katain. Ente permasalahin yang Nabi suka. Loh, bahaya itu, fatal. Ya, rombongan celana cingkrang tuh nggak boleh. Ya, rombongan pengungsi banjir nggak boleh ente katain begitu. Kan ada begitu RCT. Ya, ini saya berharap mulai sekarang kita jangan ngata-ngatain begitu lagi, jangan. Ya, karena itu ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Muliain itu, agungkan. Kita lihat Rasulullahnya, bukan lihat dia. Lempengan itu kita sama. Kita sunnah pakai jenggot. Makanya kita juga pakai jenggot. Jangan dia doang yang pakai jenggot. Ya gak? Pakai jenggot sunnah. Antum pakai jenggot. Jenggot itu adalah identitas kejantanan seseorang laki. Wow. Mestinya yang belum tumbuh jenggot malu itu. Wallah. Kalau di sebagian pondok pesantren itu ketika tumbuh jenggot itu dia berarti merasa gue sekarang udah laki. Gue laki sekarang. Beneran? Nah, itu penting, apalagi di Timur Tengah, ya, itu penting. Jadi bahkan di kitab fikih ada pembahasan namanya amrod, anak kecil yang rada cakep, yang kagak ada jenggotnya, itu ke perempuan-perempuanan, ada sisi feminimnya. Nah, makanya nanti akhirnya jadi inspirasi setan buat nggodain orang. Bahkan ada fatwa ulama seputar hal itu. Makanya yang punya jenggot dirapihin, biar disisirin kalau perlu. Rasulullah begitu. Ya, jangan sampai tuh jenggot nyangkut nasi kebuli, nyangkut itu jangan. Jenggot dari nasi kebulinya ada emping bukan? Ini biar nanti kagak ngantuk ya, soalnya udah kenyang nanti nih. Bisa kalau kenyang ngantuk biasanya. Jadi sunnah piara, ya hiasin muka ente dengan jenggot yang rapi di ini. Jadi kalau ente cuci muka itu basuh muka hukumnya wajib sampai ke semuanya mesti kena, termasuk alis semuanya mesti kena. Ya, terus juga kalau basuh muka jangan begini nih, meremnya biasa aja, jangan berlebihan sampai begini. Ntar ada ngelekuk di sini nggak masuk air. Ya, bibir jangan mingkem kalau lagi basuh, jangan begitu. Karena ini wajib kena air, ini semuanya wajib kena air. Ya, yang nggak wajib kena air saat kita basuh muka hanya biji mata, dalamnya hidung sama dalamnya mulut, itu nggak wajib kena air. Makanya nanti sunnah ke kumur sama sunnah hidung itu supaya semuanya basah. Kalau mata nggak boleh, malah jangan, malah makruh. Mata ente melek lagi wudu, makruh hukumnya karena bisa jadi penyakit nanti. Khawatir maksudnya jadi kena mata, air itu nggak bagus gitu ya.
Makanya merem biasa aja, cuma jangan berlebihan meremnya. Jangan sampai ada kayak belipet-belipet, akhirnya ada sebagian anggota yang nggak kena. Kemudian juga nanti perlu diperhatikan sunnah, sebenarnya nanti dibahas di belakang sunnah wudu, diantaranya ini kotoran mata itu wajib hukumnya diperhatiin. Makanya sunnah diperhatiin karena bisa menghalangi air. Kalau mata kita banyak kotorannya, itu bisa mempengaruhi sah tidak sahnya wudu. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua, salah ini ya, terbalik ini, membasuh kedua tangan musuhnya. Nomornya salah ini nomornya. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ya, ini hukumnya wajib. Nanti sunnah sampai ke pundak, sunnah. Ya. Kemudian juga diperhatikan nanti yang begini-begini, yang belepit-belepit itu diperhatikan. Saya nggak bahas pembahasan, kita ringkas saja. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Sebagian di sini maknanya boleh kulit, boleh rambut. Pokoknya bagian kepala aja dah. Kepala ada batasnya. Batas kepala itu adalah dari awalnya tumbuh rambut ini nih ke belakang sampai tulang yang ada di sini nih. Kalau ente gini tulang ente tuh di sini ada nih tulang tengkorak. Nah, itu batas kepala. Kalau kita mau membasuh rambut, harus rambut yang di batasan itu. Kalau kita mau basuh kulit, harus kulit yang di batasan itu. Jadi boleh pilih. Kepala boleh rambutnya, boleh kulitnya. Ya. Bahkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i satu helai rambut pun sudah sah. Gitu ya. Hanya saja nanti sunnah semuanya. Gitu. Bedain kalau muka cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Kalau kepala bukan cuci bahasanya, basuh. Ya berarti cukup nempel. Kalau ente basahin pici ente terus ente sambil pas lempengan pas kepala ente basahin pici ente, itu bisa begitu. Atau pakai selampe misalnya, nah itu masih kagak ngapa-ngapa. Tapi kalau muka nggak bisa. Ya, kalau muka itu mesti air ngalir. Kalau kepala air nggak harus ngalir. Muka, tangan, sama kaki itu air ngalir di anggota-anggota tersebut. Tapi kalau di muka cukup basah, nggak harus ngalir. Paham? Yang kelima adalah mencuci. Lebih tepatnya mencuci ya, atau membasuh nggak apa-apa. Kedua kaki sampai ke mata kaki itu hukumnya wajib. Sunnahnya nanti sampai ke dengkul. Ya. Nah, nanti ada beberapa sunnah di sini nanti disebutin sunnah-sunnahnya. Kemudian yang keenam adalah tertib. Nah, ini minimal 6 rukun-rukun wudu. Ada pertanyaan sekarang. Kapan gambaran kita wudu kayak gitu doang? Kapan waktunya kita wudu hanya cuci muka sekali? Ini sekali-sekali aja, 3 kali sunnah. Muka sekali, tangan sekali, terus kepala sekali, kemudian kaki sekali-sekali. Cuma yang wajib doang terus sholat. Yaitu ketika waktu sholat udah mepet. Yang kalau kita wudu secara sempurna, semua-muanya kena. Ini 3 kali, ini 3 kali. Bisa-bisa sebagian sholat kita rakaat terakhirnya udah habis waktunya. Nah, jangan sampai gara-gara ngejar sunnah wudu, sholat ente separuh keluar dari waktunya. Misalnya ente tidur dari jam 10 pagi, bangun 5 menit lagi mau asar. Udah wudu yang wajib-wajib aja udah. Yang sunnah-sunnahnya jangan gara-gara ente ngejar sunnah wudu, ini sholat sebagian separuh udah keluar dari waktunya. Ya, jangan sampai ngorbanin seperti itu dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau waktunya luas, maka alangkah baiknya ente wudu semaksimal mungkin. Rasulullah bersabda, la yuhafidz 'alal wudu illa mu'min. Tidak ada orang yang menjaga wudu kecuali orang mukmin. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau itu terkenal wudunya paling rapih, terkenal. Apik banget wudunya Imam Syafi'i. Ya, kalau dibahas di kitab fikih lebih detail lagi. Saya makanya target standar saya pengen antum minimal sah rapi standar gitu ya. Minimal sah rapi standar yang antum setiap hari kerjain. Ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, Imam Syafi'i semasa hidupnya terkenal banget, beliau sangat mencintai seorang wanita. Bukan cinta nafsu, bukan. Cinta karena Allah. Ada seorang wanita solehah, seorang syarifah perempuan, namanya Syarifah Nafisah, cucu Rasulullah SAW. Ini wanita sudah umur, sudah tua. Jadi kalau ada apa-apaan datang minta doa, ya Syarifah saya minta doa begini. Kadang-kadang Imam Syafi'i kalau sakit nyuruh muridnya datang ke Syarifah Nafisah, kirim salam dari saya, doain biar saya sehat. Minta doa. Apa-apaan sampai Imam Syafi'i wasiat, nanti kalau saya meninggal tolong mandiin jenazah, tolong sholatin saya beliau.
sebelum disolatin sama orang-orang, saya pengen khusus disolatin, dibawa ke rumahnya Sayyidah Nafisah, disolatin jenazahnya Imam Syafi'i. Saking cintanya kepada keluarga Nabi Muhammad. Itulah salah satu yang menonjol dari Imam Syafi'i adalah beliau sangat mencintai ahli bait Rasulullah. Sampai beliau dituduh orang Syiah. Sampai beliau dituduh Rafidhi. Karena sedikit-sedikit keluarga Nabi, sedikit-sedikit keluarga besar Rasulullah, anak cucu keturunan Rasulullah, sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sampai dituduh Syiah. Ya. Kata Imam Syafi'i, saya cinta kepada sahabat, dibilang nawasib. Nawasib itu anti ahlul bait. Banyak di Indonesia yang benci sama habaib-habaib ahlul bait. Itu nawasib, namanya nawasib, orang nasibi. Kalau saya cinta sama keluarga Nabi, saya dibilang rafidhi. Ya, kata Imam Syafi'i, serah kalian mau bilang saya apa. Saya tetap akan cinta kepada keluarga Rasulullah dan kepada sahabat Nabi Muhammad. Semua saya akan cintai, kata beliau. Dituduh macam-macam beliau. Karena cinta yang luar biasa. Enggak pernah Sayyidah Nafisah pakai hijab ya, enggak kayak sekarang apa begitu, kagak. Rapih sama sekali enggak ketemu. Hanya saja beliau benar-benar karena melihat Sayyidah Nafisah ini seorang waliyah. Kalau laki-laki kan wali, ya seorang kekasih Allah. Ini kekasih Allah yang luar biasa. Di Mesir ada masjidnya. Ntar insyaallah kita kapan-kapan kita ke Mesir insyaallah ya. Kencang banget. Di Mesir itu ada masjidnya, Masjid Sayyidah Zainab juga ada. Nah, ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, sesuai wasiatnya dibawa ke rumahnya Sayyidah Nafisah. Ditinggal, terus Sayyidah Nafisah nyolatin sendiri, Allah, nyolatin Allah. Setelah dibawa, Sayyidah Nafisah ngomong, rahimallahu Muhammad bin Idris. Ngomong di depan para pelayat-pelayat Imam Syafi'i semuanya. Rahimallahu Muhammad bin Idris. Semoga Allah rahmati Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Innahu kana rajulan yuhsinul wudu. Saya tahu Imam Syafi'i ini orang yang wudunya rapih banget. Imam Syafi'i saya puji satu. Jadi Imam Syafi'i enggak dipuji, wah ini wali Allah, ini enggak. Ini orang wudunya hebat. Cuma dipuji wudunya doang. Kenapa? Karena wudu itu adalah kuncinya sholat. Sholat adalah tiang agama. Kalau wudunya udah rapih, itu sholat bakal rapih. Kalau sholatnya udah bagus, agamanya bakalan bagus. Semuanya berawal di wudu untuk menghadap Allah SWT. Bersuci itu tadi. Seperti itu. Nah sekarang sunnah wudu apa aja? Pertama bersiwak. Sebelum bismillah, siwak dulu. Baru bismillah. Kedua, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan. Cuci tangan. Sunnah hukumnya. Apalagi kalau malam hari. Apalagi kalau ente mau nyiduk air. Ya. Kata Rasulullah, kalau kalian di pagi hari bangun tidur, sebelum masukin qabla an yudkhilahumal ina, sebelum memasukin tangan ke wadah air, dicuci dulu kata Nabi. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yadah, kata Nabi. Karena kalian tidak tahu kalau kalian sedang tidur di malam hari, tangan kalian itu bermalam di mana. Ya. Maksudnya kalian kan nggak tahu. Ente sadar gak tangan ente kemana? Tangan ente nggak tahu kan kemana. Ya, nah di situ ada satu ulama nih, ada satu ulama ngomong, emang tangan kemana? Begitu tuh, mengkritisi hadisnya Rasulullah SAW. Mana tangan? Ya, bukan ulama, saya lupa, ada satu orang, apa maksudnya tangan kemana? Aina batat, tangan bermalam. Emang dipermasalahin sama dia? Kan ada orang-orang yang kata Rasulullah, barang siapa yang ngebarengin imam atau ngeduluin imam, makmum ngeduluin imam. Apa dia nggak takut nanti kepalanya jadi dirubah sama Allah jadi kepala keledai? Gitu. Ada lagi hadis yang, macam-macam dah. Nah, ada beberapa orang yang mengkritisi termasuk masalah ini. Akhirnya begitu dia kritik, apa maksudnya ini? Nabi Muhammad katanya. Nah, biasa orang-orang jil kayak gitu-gitu ya. Begitu dia habis mengkritik, hati-hati sama Nabi, jangan main-main. Kualat kontan itu. Kualatnya kontan. Malam harinya dia tidur, itu tangannya sampai ke pergelangan masuk ke dalam duburnya. Masuk ke dalam dubur sampai dia nggak sadar, sampai dibuka-buka sama dia. Ya, udah. Dia bilang nginin Rasulullah SAW, langsung kontan dibalas sama Allah SWT. Alhamdulillah. Nah, pokoknya kita sama Nabi iya aja udah. Sama Nabi iya aja udah. Mungkin iler ente bleweran sini. Ente lagi tidur kan, begitu. Tuh iler ente bleweran, ente garuk apaan aja tahu udah bagaimana. Udah kagak tahu. Terus ntar ente masukin tangan tuh ke tempat wudu. Nah bagaimana itu kalau ada najisnya? Begitu. Nah makanya kata Rasulullah, cuci dulu itu tangan. Dicuci dulu disuruh sama Rasulullah SAW. Rapih ya, agama Islam ini buniyad din ala nadhafah. Benar-benar berlandaskan kebersihan banget agama kita. Nah, jadi cuci tangan, sunnah hukumnya.
Kemudian sunnah berkumur. Berkumur hukumnya sunnah. Ya. Kumur terus sunnahnya itu mubalaghah. Begitu itu hukumnya sunnah. Kecuali untuk orang puasa. Khususnya di subuh. Itu sunnah kita main atau air berkumurnya biar sampai ke dalam, benar-benar diperhatiin. Ya. Ente coba bedain kumur biasa sama kumur begitu. Itu semua combro, misro, gado-gado yang dalam tuh aromanya hilang semua tuh. Ya, kalau ente keren. Tapi kalau ente kumur-kumur gitu doang, itu masih banyak yang nempel-nempel aromanya. Ya. Berkumur itu hukumnya sunnah. Ya. Apalagi bermubalaghah, mubalaghah itu berlebihan. Kemudian yang kelima, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali, juga hukumnya sunnah. Juga sunnah mubalaghah, dihirup sampai ke pangkal hidung, Ya. Jangan sampai ke dalam nanti. Jangan sampai ke dalam, jangan. Ya. Sekedar aja, buang lagi langsung. Rasulullah bersabda, setan itu kalau malam, kalau ente tidur, setan suka ngempet tuh di badan ente. Ya, tahu ngempet gak? Apa? Dia suka nyari tempat yang enak di tubuh ente bahkan. Ya, entah itu termasuk di hidung. Ini Nabi buka rahasia-rahasia alam gaib, dibuka sama Rasulullah. Setan itu sering di sini nih nginep. Di giniannya manusia setan sering nginep. Ya, sering bermalam di sini. Kayak setan itu sering tempat-tempat kotor, pokoknya tempat-tempat yang kotor, yang jorok, di situ setan demen. Sama tempat sepi, itu kriteria tempat yang disenengin sama jin, sama setan. Termasuk bulu kemaluan ente, kalau ente sampai nggak cukur 40 hari lebih, setan bersarang di situ. Nah, hati-hati, ya gak? Bahaya gak kira-kira? Pengen ketawa, takut-takut kayaknya. Termasuk di sini. Nah, makanya kalau bulu kemaluan itu enak ya, nggak ada perempuan. Jangan sampai lewat 40 hari ente nggak potong. Nah, jangan sampai lewat 40 hari ente nggak potong. Itu nanti setan bersarang di situ. Bisa bertempat di situ. Akhirnya yang berat ibadah, susah apa. Di kamar mandi betah banget, di masjid kagak betah gitu. Ya. Nah, kalau hidung ini kata Rasulullah, kalau kalian pagi hari bangun kata Rasulullah, dihirup air kemudian ngeluarin, itu setan bakalan keluar semua. Nabi yang ngomong. Cara ngorak-ngorak dia tuh, ya, ente buang tuh. Ya, ente. Keluar lo setan lo, keluar ente gitu ya. Itu pada insyaallah habis. Ada sunnah tiap pagi. Ya, sunnah tiap pagi. Tiap pagi. Ini bedain orang yang ngerti sama yang kagak ngerti, bedain. Mungkin bisa jadi ini yang bikin orang berat ibadah, mungkin bisa jadi ini gara-gara ini yang orang nggak tahu masalah-masalah beginian, masalah bersuci ini banyak orang kagak ngerti, menghambat dia ngedeketin Allah Subhanahu wa taala. Di situ banyak setan bersarang. Ya. Adapun caranya bisa ente satu kali hirup buat hidung ini apa? Ada 12 macam cara ngirup air buat mulut dan hidung. Ada 12 macam. Panjang banget. Panjang banget. Yang bagus itu wasl, disambung. Ya, ambil, buang, ambil, buang. Ya, yang bagus begitu. Ada di antaranya caranya begini, ente ambil pakai ginian, separuh buat mulut, separuh buat hidung, buang pakai tangan kiri ente. Ambil lagi separuh begitu. Boleh mau satu kumur dulu 3 boleh, ini 3 boleh. Mau ini satu boleh. Ada 12 cara. Ya, ada 12 cara. Itu hebat Imam Syafi'i sampai dipretelin segitu cara ente berkumur sama ini aja. Yang bagus itu yang sekali ngambil buat mulut sama hidung karena lebih irit air, enggak lebih boros. Gitu ya. Kemudian juga dibersihin hidungnya. Dibersihin, bro. Kemudian yang ke-6 adalah mengusap seluruh kepala. Ya, kata Rasulullah, ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min athari wudu. Faman istata'a yutila ghurratahu falyaf'al. Umat saya hari kiamat itu nanti bekas wudunya bercahaya. Maka barang siapa yang bisa memperpanjang cahayanya, panjangin kata Nabi. Jadi kalau bisa semuanya, tangan kalau bisa sampai sini, ya, kalau kaki sampai dengkul, biar semuanya bercahaya. Nah, itu sunnah. Kemudian juga menyela-nyela jari tangan, kaki dan jenggot ketika membasuh muka. Ya, cuci terus nanti giniin, nanti gituin. Buat yang jenggotnya ada, kalau yang jenggotnya kagak ada nggak usah belagu-belagu gini. Apaan yang lo gituin? Pokoknya gini aja. Kagak ada. Jenggot kagak ada gitu-gitu. Nah.
Nah, terus kalau tangan begini nih, kalau tangan nih. Tuh, tangan begitu tuh. Tangan kanan di atas. Selah-selahnya begini. Ya. Ini ketika ente tangan kanan, tangan kiri, terus ente gituin. Ente gituin. Ya. Begini boleh, tapi afdolan begini. Karena kalau begini ada unsur menyamai agama tertentu. Paham? Kayak begini ada kan agama yang kayak gini kalau doa. Nah, jangan kalau begini. Walaupun boleh aja boleh, tapi lebih afdol begini. Nah, makanya kalau di tempat-tempat taklim jangan begini. Banyak banget kita liatin kadang-kadang. Ya, lagi ngaji sambil begini tangannya. Begitu tuh. Ini makruh, hukumnya makruh. Di tempat-tempat baik begini makruh, di masjid begini makruh, di tempat taklim begini makruh, bisa menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, begini makruh nih. Tasybih. Jelek, enggak bagus. Kalau jenggot kayak tadi, kalau kaki cara menselah-selahnya adalah gunakan kelingking kiri. Kelingking kiri ente pakai masukin dari bawah. Maaf, alafun, dari bawah begini nih, tuh. Mulain dari kaki kanan, masukin gitu. 1 2 3 4. Nah, terus ntar abis itu masih pakai kelingking kiri, jempol kiri mulainya. Kalau kaki kiri mulain dari jempol sampai ke kelingking lagi. Sama kayak gunting kuku. Mulain dari kelingking kanan terus sampai ke kelingking kiri. Selah-selahnya dari bawah pakai kelingking tangan kiri. Paham apa kagak? Kita lupa bahas masalah siwak tadi. Sebenarnya kita mesti bahas termasuk gunting kuku di situ ada. Kemudian mendahulukan kanan dari yang kiri. Ya, kalau wudu kanan dulu baru kiri, tapi itu hanya untuk tangan dan kaki. Kalau muka enggak ada kanan dulu baru kiri, enggak ada. 1 2 gini. Enggak ada begitu. Ya, enggak ada. Kuping juga enggak ada, kanan dulu baru kiri. Jadi 1. Kecuali kalau ngambil airnya susah ya enggak apa-apa, udah mau enggak mau. Terus juga apa lagi? Kumur yang lain semua enggak ada, cuma tangan sama kaki. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibuhu tayammun fi kulli syai. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat menyenangi kanan dulu baru kiri dalam segala hal. Pakai sendalnya, bersucinya. Ya, Sayyidah Aisyah ngomong, saya perhatiin Rasul itu apa-apaan pasti kanan dulu baru kiri, kanan dulu baru kiri, kanan dalam hal-hal yang baik, termasuk masalah wudu. Yang ke-10 mengulang 3 kali. Ya, mengulang 3 kali. Ini semuanya sama. 3 kali hukumnya sunnah. Kalau 1 kali sudah rukunnya udah rapi. Misalnya muka nih, 1 kali basuhan sudah memenuhi semuanya, maka sunnah 3 kali. Tapi kalau basuhan pertama baru separoh, sebelah sini belum, wajib 2 kali. Ya, 3 kali sunnah. Begitu. Udah 3 kali basuhan masih ada yang belum kena, belah sini belum, wajib 4 kali. Begitu 4 kali udah beres semua, nah, baru dah diganjilin katanya jadi 5. Kata ulama seperti itu. Ya. Pokoknya 3 itu 3 itu dari Rasulullah. Karena 3 itu angka ganjil. Pokoknya dalam agama itu lebih banyak senang ganjil. Ya, agama itu Allah Subhanahu wa taala menyenangi hal-hal yang bersifat ganjil. Sudah sering kita bahas. Kemudian yang ke-11 adalah sambung menyambung. Maksudnya mualah. Sekali wudu jadi, jangan putus-putus. Jangan muka dulu entar kayak gitu, kayak yang tadi kita bahas ya. Yang ke-12 membaca doa selesai berwudu. Nanti antum bisa lihat di sini. Ada kan di sini Satya? Ada. Nah, yang belum hafalin. Kudu hafal. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu dengan rapi kemudian membaca doa itu, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Ada riwayat Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Ada riwayat lagi waj'alni min ibadikas shalihin. Ada riwayat lagi yang lain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau bisa kumpulin semuanya bagus. Kata Nabi, futihat lahu abwabal jannah ats-tsamaniyah yadkhuluha min ayyiha syaa'a kama qala. Maka 8-8-nya pintu surga dibukain dan dia boleh masuk ke pintu yang mana aja. Kata ulama, ini tanda husnul khotimah. Kalau ente pengen husnul khotimah, wudu yang rapi, baca doanya. Karena ganjarannya surga langsung. Ya. Ente duha doang rajin, itu nanti masuknya dari pintu duha. Ente tewas di medan perang, gugur di jalan Allah, ente masuknya cuma bisa pilih yang pintu jihad. Ente rajin puasa doang, ente bisa masuk dari pintu puasa doang. Kalau ente enggak, tapi subhanallah, wudu nih bersuci. Ente enggak usah perang, ente enggak ngerjain yang lain-lain tuh, puasa sunnah kagak, tapi ente berwudu rapi, baca doanya. Pintu jihad ente bisa masukin, pintu duha ente bisa masukin, pintu apapun ente bisa masukin. Ya begitu, ini luar biasa, enggak sembarangan. Allah cinta banget sama orang-orang yang rapih dalam berwudu. Kemudian 13, membersihkan belek ketika membasuh wajah. Nah, ini yang kita bahas tadi. Baik belek yang ada di ujung sini atau yang ada di sini?
kotoran mata kali ya, begitu. Kalau bahasa bagusnya kotoran mata tuh sunnah dibersihin kalau emang udah ente iniin. Tapi kalau seandainya bisa menghalangi wajib dibersihin. Apapun yang menghalangi air wajib dibersihin. Kemudian 14 menggosok-gosok anggota tubuh yang dibasuh. Jadi kalau kita cuci muka begini doang enggak apa-apa nih. Nawaitul wudu, ini air selang, nawaitul wudu alirafil, itu air sah. Nawaitul wudu ente pegang tuh selang, atau gini, ente gini. Enggak digosok-gosok sah. Jadi menggosok hukumnya sunnah. Baik wudu ataupun mandi wajib. Tapi kalau dalam madhab Imam Malik wajib hukumnya menggosok. Makanya yang kata ulama lain wajib, kita sunnah ngerjain. Ya, supaya kita keluar dari khilaf, supaya menghargai pendapat orang kayak gitu. Kerjain tuh menggosok-gosok sunnah. Supaya benar-benar yakin rata. Air masuk semua, kena semua udah seperti itu. Kemudian benar-benar memperpanjang ghurrah dan tahjil. Ghurrah itu batasan yang ada di muka. Nah, maksudnya rambut dilebihin sampai ke belakang, itu ghurrah. Ya, kemudian ini dilebihin sampai ke bawah leher. Sebagian ulama mensunnahkan seperti itu. Ya. Kemudian kalau tahjil itu tangan sama kaki. Tangan sama kaki. Kalau di zaman dulu atau di dunia perkudaan, kuda yang mahal itu yang ghurran muhajjal. Kuda yang paling mahal itu yang ghurran muhajjal. Kuda hitam terus ada putih di mukanya, terus kaki-kakinya putih-putih tuh. Itu ghurran muhajjal, itu dipakai sama panglima-panglima perang biasanya. Tipe kuda paling baik. Gitu ya, paling mahal. Kemudian yang ke-16 benar-benar memperhatikan tumit, khususnya yang tumitnya pecah-pecah. Kan ada tuh. Itu wajib masuk air. Ya, Rasulullah bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Banyak orang masuk neraka gara-gara urusan tumit, kata Nabi. Karena tumitnya kurang rapi. Ya, makanya dirapihin tuh tumit. Ya, digosok. Beb, tumit saya mulus, halus. Saya pakai Marina tiap hari, enggak ada urusan. Gosok tetap sunnah. Mau halus kayak mau kagak. Ya, apalagi yang kelipet-kelipet belakang begini. Ini perlu diperhatiin. Ya, digosok-gosok begitu tuh sunnah. Kemudian tidak boros menggunakan air walau minal bahril kabir qatarafa. Walaupun di laut ente pakai semuanya itu makruh. Walaupun air lagi banyak, walaupun di tengah laut ente enak-enak kamu itu makruh hukumnya. Tetap jangan terlalu banyak ya. Sunnahnya sedikit aja. Rasulullah sedikit kalau pakai air dulu. Karena air itu katanya kalau di wajah Nabi Muhammad itu katanya sedikit ngalir semuanya, ngalir semuanya. Itu air demen muter-muter di wajahnya Rasulullah. Jadi air wudu sedikit itu mungkin satu aqua yang botol aqua kecil tuh, yang tanggung. Ya segitu cukup tuh. 600 milian kira-kira, 600 mili. Itu Rasulullah wudu sampai ke gitu ya, sunnah. Tapi jangan terlalu sedikit banget, Kemudian menghadap ke kiblat, sunnah. Hukumnya wudu menghadap ke kiblat. Kalau ente masuk ke masjid atau musholah, sini ada keran, sini ada keran, sini ada keran, sini ada keran. Ente ambil yang menghadap kiblat, mumpung ada pilihan. Tapi kalau penuh semua, udah ambil yang mana yang kira-kira ente bisa ente ambil. Kemudian sunnah juga tidak berbicara ketika berwudu kecuali untuk hajat. Ya, makruh hukumnya ketika wudu berbicara. Kalau bisa malah ente doa. Ya, ente berdoa saat wudu. Ente renungin. Ketika ente wudu cuci muka nih, Allah bersihin dosa-dosa yang ada di muka saya. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh awliyaika binurik. Allahumma bayyid wajhi binurik yawma tabyaddu wujuh awliyaika. Ya Allah, putihkan, terangi wajahku dengan cahayamu di hari kiamat di mana wajah-wajah kekasihmu memancarkan cahaya. Ikutin saya seperti mereka ya Rabb. Wala tusawwid wajhi bidzulumati yawma taswaddu wujuh. Jangan kau hitamkan wajahku. Di hari kiamat itu muka putih ada yang hitam, cuma 2. Ya, ketika ke kumur, Allahumma inni ala kathrati dzikri lak wa tilawati kalamik. Ya Allah, bantu saya mempermudah zikir banyak kepada Engkau, membaca Al-Qur'an. Ketika mencuci kuping, Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang bisa mendengarkan ucapan dan saya saring yang baik-baiknya aja yang saya ikutin. Ketika membasuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan kitab amal saya dengan tangan kanan saya ini dan permudah hisab saya. Allahumma tsabbit qadami ala sirat yauma tazillu aqdamul munafiqin. Ketika basuh cuci Allah, kukuhkan kaki saya ketika saya berjalan di atas sirat nanti, di mana di saat itu kaki-kaki orang munafik tergelincir ke dalam neraka jahanam. Minimal kalau enggak hafal doa-doanya, bayangin aja. Ya Allah, ampunin dosa saya. Ya Rabb, bayangin itu. Ya Rabb, kasih tangan saya lewat sini. Ampunin dosa-dosa dia Allah, ya Allah. Minimal begitu.
Minimal istisyar, merasakan kehadiran makna-makna doa tersebut. Kemudian menghindari cepretan. Maksudnya kalau kita nggak bisa, udah sekarang pasti keramik nyepret gitu ya, pasti nyepret kayak begitu. Khawatir cepretan itu bikin orang was-was biasanya. Ini cepretan apa nih ya? Bahasa apa nih ya? Bahasa apa? Takut begitu. Ya. Kemudian tidak minta tolong kecuali untuk uzur. Ya. Tolong ini dong, air guyurin. Kecuali uzur, nggak bisa kecuali minta tolong, itu nggak apa-apa. Ya. Lebih bagus sendiri. Ente mau menghadap Allah, tanamin rasa tawadhu ente sama Allah. Ente bukan siapa-siapa. Kecuali kalau sakit, bisa jadi wajib. Kalau sakit, saya nggak bisa, tolong wudukan saya. Nggak apa-apa, wajib kalau lagi sakit. Sekiranya saya nggak diwuduin sama orang, saya nggak bisa sholat, maka wajib diwuduin. Tapi kalau ente lagi bisa, maka ente nggak usah minta tolong sama orang lain. Paham apa kagak tuh? Kemudian tidak mengeringkan bekas wudu, diseka makruh hukumnya, nyeka bekas wudu. Pokoknya menghilangkan bekas ibadah makruh. Patokannya begitu. Sama kayak ente sholat, Allahu Akbar. Di dalam sholat itu kerikil-kerikil yang ada di jidat ente itu jangan diusap. Itu bekas ibadah. Dia ada karena ente sujud sama Allah. Nanti abis sholat baru usap biar kagak riya. Kalau orang dulu tuh bisa jadi riya. Ada kerikil di sini. Ya, kerikil nih habis sholat gue nih itu kotor. Jidat gue kotor tuh. Orang dulu kan beda karakter sama kita ya gak? Kalau kita makan biasa gitu tuh. Apapun potensi yang merusak ente hapus. Tapi bekas ibadah yang sekiranya baik jangan dihapus. Kayak bekas biarin kering sendiri. Ente wudu biasa tuh biarin kering sendiri. Kecuali ada hajat, ada uzur, ada orang tamu mau salaman, kita seka dulu. Sebentar, seka dulu. Baru salaman. Keringin, karena nggak enak, nggak nyaman salaman sama orang yang tangannya basah. Enak ya ente salaman sama orang yang tangannya basah. Ya, ini apa? Nepak lagi ntar penyakit sama gua. Ya, kesian akhirnya orang jadi masalah. Berantem. Kemudian nomor 23 membaca surat Al-Qadr. Ya, habis baca doa tadi tuh. Habis baca doa nih susunannya mesti ntar di ini. Habis baca doanya nggak ada ya? Nomor berapa? Oh, mestinya itu di bawah tuh. Baca doa, baru baca doa surah Al-Qadr. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah majmu'un tawbin wa ajran selesai. Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr. Itu fadilahnya bisa membangkitkan ente sama para nabi, syuhada, sholihin. Barang siapa yang baca surat Al-Qadr setiap habis wudu, ada hadis riwayat, ya, maka di hari kiamat akan dibangkitkan. Kalau 1 kali bersama para syuhada, kalau 2 kali bersama para siddiqin, kalau 3 kali bersama para an-nabiyyin, syuhada, siddiqin semuanya. Seperti itu. Kemudian sholat sunnah wudu, hukumnya sunnah. Setiap habis wudu kita sholat sunnah wudu. Minimal kalau ente habis wudu masuk ke masjid, ente mau sholat sunnah qobliyah atau ente mau sholat wajib, itu bisa digabung. Usolli qabliyatul zuhur, usolli qabliyatul zuhur wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu. Allahu akbar. Bisa. Ya, bisa. Ya, tapi enggak semua sholat bisa digabung ya. Sholat sunnah yang bisa digabung cuma ada 10 kalau enggak salah. Itu disebut diantaranya sholat sunnah wudu sama tahiyatul masjid, sholat tobat, sholat hajat, itu bisa digabung. Ya. Diantaranya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang yang sholat tapi wudunya batal tapi ingatannya masih punya wudu? Terus yang kedua, wanita yang haid apakah disunahkan juga berwudu ketika hendak tidur? Ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi kan kita makan nasi kebuli kan ada minyaknya tuh di tangan. Nah terus apakah kita ketika mau wudu apakah wajib menghilangkan minyak tersebut? Setahu saya kan minyak tidak bercampur sama air kan. Terus yang kedua, kalau kita sholat misalkan pakai kaos olahraga misalkan negara Spanyol, itu kan ada lambang salibnya, itu apakah sah? Terima kasih.
Ada lagi? Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bib, saya mau tanya bagaimana cara kita bersuci dengan baik dan benar yang secara rinci, atau buku referensi misalnya, atau bukunya yang lengkap. Yang kedua, bagaimana seandainya misalnya kita habis berwudu terus kita menghina atau ngatain orang, itu perlu kita wudu lagi atau enggak? Udah itu aja, makasih Bib. Lagi Bib. 3. Satu lagi. Satu lagi. Jauh. Belum jauh. Ustaz Abdul Samad. Ustaz Somad. Panggilan Ustaz Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mau tanya, bolehkah kita wudhu di dalam kamar mandi itu ada tempat buang air besarnya? Udah itu aja. Apa tadi pertanyaan? Wudu di WC ya? Kalau kita wudu udah batal terus sholat, ya? Perasaan bagaimana? Ente sholat nih, terus kenapa? Keinginan masih punya wudu. Misalnya begini, ente inget-inget, biasanya gini hari, ente punya wudu apa kagak gini hari? Karena ada orang yang biasanya misalnya sholat duha, biasanya dia dari habis subuh sampai ke duha tuh punya wudu, nggak batal. Maka dilihat yang sebelumnya, kebalikan sebelumnya. Ini masalahnya rada pelik sih sedikit ini ya masalahnya. Kalau ragu ente batalin aja. Kalau gampangnya begitu. Kalau ente mau ikut kapasitas khuddida ma qabla yaqinin haitsu lam yu'lam bi syai'in fal wudu'u multazam. Ada syair seperti itu di dalam kitab fikih. Misalnya ente wudu salat nih. Terus ente ragu, ana punya wudu apa kagak gitu. Ya. Bukan, bagaimana? Bagaimana ya? Udah batal wudunya. Misalnya kita melihat seorang, dia itu wudunya batal, tapi dia ingatnya masih punya wudu, sholatnya gimana hukumnya gitu? Oh, dia nggak tahu kalau dia udah nggak batal gitu ya? Kagak sah jelas. Nah begini, kalau ada orang dia udah batal wudunya, kita tahu ya, entah kita tahu ataupun nggak tahu, ada orang udah batal wudunya dia sholat. Bagaimana tuh hukumnya? Sholatnya udah pasti kagak sah. Andai kata sampai mati dia nggak tahu kalau sholat dia itu tanpa wudu dan dia lupa atau dia nggak tahu, maka nggak ada dosa. Orang dia nggak tahu. Dah. Tapi kalau seandainya dia tahu sengaja, udah pasti dosa. Nah kita yang seandainya kita tahu, kalau kita tahu kita diam aja, kita yang kena dosanya. Karena hak kita mesti bilangin, ente tadi wudu ente batal. Kita tahu dari mana? Pokoknya batal dah, pokoknya gitu. Misalnya, ya, anak ngeliat ente kentut, misalnya gitu. Jadi kalau orang nggak tahu berbuat salah sampai meninggal dunia, maka nggak kena kewajiban apa-apaan, nggak kena dosa. Innallaha tajawaza li an ummatil khata' wa nisyan wa sukrihu alaih. Allah memaafkan umat saya berbuat kesalahan kalau karena lupa, nggak sengaja atau diancam. Itu nggak ada dosa. Yang kedua, wudunya orang yang haid untuk tidur tidak tetap. Ya enggak tetap, itu pengecualian. Dalam haid kan kagak bisa, kecuali orang yang sama kayak orang haid mau ngaji, tetap enggak usah. Udah ngaji aja kecuali di masjid, enggak usah di masjid ngajinya, kayak begitu ya. Terus minyak bekas wudu, minyak mau wudu ya. Nah, minyak bekas kebuli.
Makanya dulu sempat ada dulu itu pernah disyariatkan kalau habis makan daging onta itu, katanya daging onta ngebatalin wudu, tapi beda konteks sama ini. Kalau ente mau wudu, minyaknya mesti dihilangin dulu. Sekiranya minyak itu menghalangi, tapi anda nggak tahu minyak menghalangi apa kagak? Menghalangi gak minyak? Hah? Minyak itu kagak nyampur doang sama air gitu ya? Cuma untuk menghalangi mungkin kagak kali ya? Mungkin kagak gitu. Ya paling ente sungguh-sungguh aja ketika lebih dikencengin ini. Atau ente usah pakai sabun. Kemudian kalau air yang kena minyak masih sah dipakai buat bersuci. Air kena minyak masih sah karena dia nggak nyatu. Beda sama air yang kena kopi, itu nyatu. Di dalam fikih nanti ada air mujawarah, ada mukhalatah. Ini kita nggak bahas karena terlalu detail. Ya, karena terlalu detail. Makanya saya bahas yang standar-standar aja. Air yang kena ke minyak itu masih bisa dipakai karena air itu nggak nyatu sama minyak. Jadi otomatis yang kena ke badan kita itu yang masih airnya aja pasti kena begitu tuh. Ya. Yang minyaknya lewat begitu aja pasti. Begitu. Tapi kalau mukhalathah bercampur itu air sama minyak, maka kena. Nggak boleh dipakai buat berwudu. Kemudian bagaimana kalau pakai baju apa tadi? Grup bola apa yang ada salibnya? Spanyol. Kalau itu nggak berhubungan sama sholat ya, urusan sah masuk gak kira-kira syarat wudu atau syarat sholat? Di antara syarat sholat adalah harus pakai baju yang kagak ada lambangnya, enggak kan? Nggak ada, hanya saja pantas apa kagak. Potensi diterimanya mungkin jauh karena pakai simbol musuh itu, pakai simbol musuh, simbol kekufuran kepada Allah SWT. Sama aja kayak begini, khotib Jumat pakai handuk doang. Pusar sampai lutut ketutup, sah gak? Sah. Khotib Id, ini khotib Id cuma pakai handuk doang nih, pusar sampai lutut ketutup. Alhamdulillah. Atasnya nggak pakai apa-apaan. Khotib, lo apa-apaan sih? Sah. Lo coba kritik gua. Itu lo begini, kan yang penting sah sholat lo. Nah, ternyata bukan sah lo yang perlu diperhatiin. Fikih cuma ngurusin sah. Makanya kata ulama, man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tazandak. Siapa yang belajar fikih doang, kagak dibarengin sama tasawuf, akhlak hati, bagaimana prioritasnya supaya diterima sama Allah, dia bisa jadi orang nyeleneh ntar. Dia orang zindik. Yang penting sah. Mana katanya ada orang Islam liberal katanya bilang kalau kemaluan laki-laki masuk cuma setengah ke kemaluan perempuan itu tidak dianggap zina. Dosen, profesor yang ngomong. Ini banyak cuma belajar kajian itu, apalagi itu secara fikihnya salah lagi. Secara fikih salah, secara tahu udah makin hancur-hancuran. Ya. Nah makanya untuk mengkaji agama, cari orang-orang yang bukan cuma ngasih ilmu sama ente, tapi ngasih cahaya, bimbing ente yang baik begini kayak begitu. Ya. Pakai baju kayak begitu jelas jangan. Usahain ente sholat jangan pakai baju yang bergambar, jangan pakai baju yang bikin orang lalai. Hadiah kaos dari Soklin yang dipakai itu buat sholat tuh, kadang-kadang dipakai itu. Nah, yang kesian yang di belakang ente ntar. Ya. Udah pikirannya kemana-mana. Ini orang punya agen kali ini ya. Udah begitu tuh. Pikirannya kemana-mana udah tuh. Terus pertanyaan berikutnya, cara wudu. Kalau buku banyak ya. Buku tata cara wudu itu sangat banyak. Saya lagi bilang sama satu sahabat, Habib Umar bin Hafid pernah mempraktekkan wudu yang rapi. Anda bilang, coba kalau ada ntar lagi di download Habib Umar bin Hafid. Ya, itu kesebar juga di WhatsApp kalau nggak salah. Banyak kan Habib Umar wudu, ntar coba kalau ada kita praktekin langsung lebih bagus. Habib Umar bin Hafid langsung nanti lihat. Begitu cara wudunya. Ya. Pakai cara yang terafdol semua Habib Umar, ntar kita lihat. Kemudian kalau referensi buku banyak apapun, yang penting lihat percetakannya, lihat penulisnya. Kalau ngatain orang setelah wudu tidak mempengaruhi sama sekali. Hanya saja cahaya pasti berkurang, fadilah-fadilah wudu pasti berkurang semuanya. Kemudian wudu di WC makruh. Wudu di WC atau wudu telanjang itu makruh. Apa makruh? Mengurangi kesempurnaan pahalanya, mengurangi kesempurnaan manfaat wudu. Ya. Sah, nggak ada syarat, nggak ada rukun harus di luar WC nggak. Cuma kurang tepat aaja. Tapi boleh aja. Kalau ente mau mesti wudu di WC, ente pakai handuk atau ente pakai apa? Jangan udah di WC nggak pakai pakaian nih. Ya, pakai handuk. Boleh, sah nggak apa-apa. Hanya saja makruh. Ya. Wudu itu kan ibadah di tempat seperti itu, gitu ya. Kemudian, ya kita lanjutin sedikit pembahasan makruhnya wudu. Nah ini mengurangi pahala. Yang pertama
yang tadi kita sebut, nggak ketulis di sini. Wudu dalam keadaan telanjang atau wudu di tempat di WC kayak tadi. Kemudian menggunakan air yang tidak mengalir, kecuali kalau banyak. Wudu di air yang diem, itu makruh. Kenapa? Khawatir nanti jadi musta'mal atau nanti buat yang berikutnya kurang dan seterusnya. Kemudian kurang atau lebih dari 3 kali dalam melakukan rukun dan sunnah. Ya. Muka 4 kali atau 2 kali. Kecuali kalau emang belum kena semua, maka nggak apa-apa lebih dari 3 kali. Kemudian meninggalkan salah satu sunnah-sunnah wudu yang sudah disebut, makruh. Kemudian berlebih-lebihan dalam menggunakan air, boros. Ya. Ini semuanya jamah udah. Mengusap, menyeka juga itu makruh. Seperti yang udah kita bilang tadi, menyeka air bekas wudu juga hukumnya makruh. Berbicara hukumnya makruh. Pokoknya kebalikan yang sunnah udah banyak banget tuh. Kebalikan meninggalkan salah satu sunnah wudu, hitungannya 24. Makruh tuh, gitu. Kemudian sekarang yang membatalkan wudu apa saja? Ini udah sering kita bahas cepat aja. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Berupa zat atau angin, pokoknya keluar apapun batal wudu. Baik berupa apa aja. Ya, maka wudu batal. Kemudian hilang akal. Hilang akal itu bisa gila, bisa pingsan, bisa mabok, dan juga tidur. Ya. Kecuali tidur yang posisi pijakan duduknya mantap. Maksudnya begini nih. Pijakannya itu maksudnya azakumullah, dubur ente itu mantap nempel ke bawah tempat. Dan bawahnya harus keras. Kalau ente tidur kayak begini nih atau di kasur, ente tidur duduk di kasur, batal. Nggak bisa. Ya, karena fungsinya tempat duduk yang mantap itu untuk mengunci. Juga bukan cuma itu, tidurnya juga udah membatalkan, hilang akalnya. Hanya saja kalau posisinya mantap, al-ain wika usah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pokoknya patokannya duduknya mantap begini, walaupun senderan, nggak apa-apa. Tapi kalau ente tidur sampai ke depan begini, terus bagian bokong ente agak keangkat, nggak nempel ke bumi, maka batal. Tapi itu ada syarat-syaratnya ntar. Tidur duduk begini nih, bangun nggak batal, ada syaratnya. Pertama, bangun sama tidur seperti posisi sebelum bangun, seperti posisi sebelum tidur. Ketika ente bangun, ente lihat ente di sini dan posisi ente masih sama. Kalau ente tidur begitu bangun, ente tidur di situ, bangun di sono, batal itu mah. Itu emang begitu di kitab fikih disebut gimana? Emang begitu. Ya. Jadi bangunnya mesti di tempat ente tidur. Kalau ente bangun pindah tempat, walaupun posisi sama, batal. Yang kedua, posisi mesti kayak gitu, nggak boleh waktu tidur duduk rapi duduknya sambil senyum. Begitu bangun udah celentang tangannya nggak batal. Terus juga tidak terlalu gemuk yang parah dan tidak terlalu kurus. Ya, itu syarat-syarat seperti itu. Itu syarat-syarat tidur yang tidak membatalkan wudu. Nah, kalau cuma remang-remang kayak ngedengar-dengar suara orang itu nggak batal. Ya, tapi kalau udah pules tidur sampai mimpi maka itu batal. Juga syaratnya nggak ada yang ngasih tahu sama ente bahwa ente tidur ente pindah. Misalnya begini, ente tidur di sini tidur. Begitu bangun ente lihat, wah udah saya tidur begini, bangun di sini, berarti belum batal wudu saya. Tahu ada orang datang, ente tadi keliling-keliling tuh waktu tidur, misalnya, batal gak tuh? Ada yang ngasih tahu bahwa ente sempat berubah posisinya, batal gak tuh? Lihat yang ngomong. Kalau yang ngomongnya orang bener, adil, ya nggak melakukan dosa besar. Ya, sedikit melakukan dosa kecil, batal wudu ente. Dipakai patokan omongan dia tuh. Tapi kalau ngomongnya bocor, orang suka ngecengin orang, enggak usah didengerin. Agama enggak anggap omongan orang kayak gitu. Paham ya? Sekarang yang membatalkan wudu. Udah ya, membatalkan wudu. Berikutnya adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sama-sama sudah balik. Dan ketika bersentuhan tidak ada penghalang. Nih, batal ini ketemu kulit lawan jenis. Yang bagaimana yang batal? Pertama, lawan jenis. Kriteria pertamanya itu bersentuhan lawan jenis. Kalau sesama jenis kagak batal. Walaupun rada-rada feminim dikit, rada-rada gemulai-gemulai, kagak batal, sesama jenis soalnya. Ada pendapat ulama kalau anak kecil yang kayak keperempuan-perempuanan itu bisa batal, tapi itu nggak kita pakai. Ya, artinya itu pendapat yang nggak dipakai. Nah, kemudian pertama lawan jenis, yang kedua sama-sama bukan mahram. Bukan mahram. Kalau bisa bahasanya jangan muhrim. Muhrim itu orang yang pergi haji, ihram itu muhrim namanya.
Kalau mahram orang yang haram dinikahi dan tidak batal wudu, itu mahram. Ya, ibu ente mahram. Ya, ibu ente mahram, berarti ente salaman sama dia habis wudu enggak batal. Dan haram ente nikahin, adek ente, ponakan ente, cucu ente, nenek ente dan seterusnya. Pertama beda lawan jenis, yang kedua bukan mahram. Kalau bukan mahram batal. Ama istri batal apa enggak? Istri ente mahram ente apa bukan? Kalau mahram haram ente kawinin. Ente nikahin haram kalau mahram. Istri saya bukan mahram, batal berarti. Begitu udah. Ya, karena istri bukan mahram maka batal. Nah, ini kita, mazhab kita. Dalilnya apa Bib? Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan wanita. Al-Qur'an. Udah. Ada yang mengatakan mazhab tertentu nggak boleh kita katain. Walaupun kita nggak pakai pendapat tersebut, kita nggak boleh katain. Ya, katanya ada hadis. Karena Nabi SAW qabbala ba'dha nisa'ihi tsumma dhahaba ila shalah kama qala. Nabi itu habis wudu mencium salah satu istrinya, kemudian beliau sholat tanpa wudu lagi. Ya, mencium istrinya. Dengan landasan hadis itu, maka sebagian ulama madhab yang lain ya, artinya bukan yang lemes-lemes mulutnya. Kalau dia memang grecokin, ada juga yang mau grecokin niatnya bukan karena madhab, bukan. Ya, mereka mengatakan kagak ngapa-ngapa nyentuh bini gitu. Nah, Imam Syafi'i juga bukannya kagak denger tuh hadis, udah pasti denger. Cuma kalau antum lihat statusnya, Imam Bukhari mengatakan hadis itu dhaif. Bukan di Bulughul Maram. Hadis yang menjelaskan bahwa Nabi sebelum sholat dhaif, maka tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Bukan palsu ya, dhaif. Lebih kuat ayat Al-Qur'an, aula mastumun nisa. Kalian sentuh wanita, batal. Belum lagi kan ente perlu analisa, Nabi ciumnya belah mananya tuh. Kapan diciumnya? Setelah turun ayat ini atau sebelumnya? Itu kan perlu dianalisa itu. Kira semudah itu memahamin agama. Imam Syafi'i lebih profesional urusan beginian. Begitu. Jadi jangan kritik-kritik. Udah. Yang mengatakan ulama-ulama madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, maksudnya madhab Hanafi, itu biar beliau punya pandangan sendiri. Ya. Nah, jadi kalau kita madhab Syafi'i sengaja, kagak sengaja, ya, sama bini kita batal. Dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Ada juga yang pakai syahwat yang batal. Ada juga yang nggak batal sama sekali kecuali hubungan badan, baru batalin wudu. Kalau sama bini ente mau peluk-pelukan, sama bini mau cium-ciuman nggak batal wudu ente walaupun syahwat. Itu madhab Hanafi. Madhab Imam Al-Hanafi. Ya, kita hormatin. Beliau punya pandangan sendiri. Kita hormatin beliau. Tapi kalau ente pengen ikut madhab beliau, ikut wudunya juga sama. Dalam madhab Hanafi baca Al-Fatihah nggak wajib dalam sholat. Ikutin juga itu. Ya, dan anjing itu bukan termasuk najis mughalladhah dalam madhab. Ikutin juga itu. Jangan setengah-setengah ngikutin ulama, ikutin semuanya biar konsisten. Jangan agama itu dibikin buat mainan. Enakan ini nih, yang enak-enak aja ambilnya. Lempangan ini enakan imam ini nih. Itu biasanya matinya konyol tuh khotimah kayak gitu tuh. Kata ulama begitu. Jadi agama dipelintir sama dia buat sesuai hawa nafsu, enggak ikutin tatanan. Begitu, paham ya? Nah, jadi menyentuh istri pertama lawan jenis, kedua bukan mahram, ketiga sama-sama sudah besar. Sebenarnya bukan balik ini, tolong digaris bawahin. Seret, baliknya dicoret, bukannya balik, tapi sudah besar. Dua-duanya sudah besar. Ya. Kalau salah satu doang yang besar, batal apa kagak? Enggak batal. Kadang ada jamaah, Bib anak saya Bib perempuan, anak kecil perempuan umur 2 tahun, 3 tahun, cium tangan, enggak apa-apa itu mah. Enggak batal wudu dan boleh. Boleh silakan. Paham ya? Sudah besar. Karena kenapa? Karena belum ada syahwat, belum ada hasrat sama anak kecil segitu mana ada hasrat. Nah, patokannya bukan balik. Ya, kapan batal? Batal itu ketika umur hasrat. Umur ada hasrat itu berapa? Enggak dipatok. Itu urfan. Lihat umumnya orang seumuran segini udah hasrat atau belum? Misal contoh anak SMP kelas 1 perempuan. Batal gak tuh kira-kira sama dia? Batal. Ya. Beb, tapi kan jangan pakai tapi kan jangan. Sekarang patokannya begini. Ente duduk tuh anak SMP kelas 1 perempuan ente pangku di sini. Syahwat gak ente? Batal berarti. Udah begitu. Ya. Tapi kan jangan pakai tapi kan. Ukurnya begitu aja udah. Kalau ente udah ada hasrat sama umur segitu, berarti ini ngejaga ente jangan dipegang, udah mulai ada hasrat, jangan dipegang. Paham enggak? Udah batal wudu ente, enggak boleh ente pegang-pegang, dihormatin dia perempuan. Ngejaga banget Islam tuh. Ya, jadi
yang begitu haram disentuh. Yang batal wudu haram disentuh kecuali bini. Paham ya? Misanan ke sono tuh. Ipar termasuk. Ipar ya begitu. Makanya kalau di sini ada yang masih sekolah SMA, masih ada yang sekolah SMP, mungkin di sini atau berprofesi sebagai guru SMA atau SMP, perhatiin agama Islam itu bukan cuma buat dipakai di masjid atau di majelis. Di sekolahan ente harus tetap jadi orang Islam. Ketika ente punya murid-murid perempuan, udah pasti ada hasrat, jangan salaman sama mereka. Begini aja, ya. Sama Pak Guru, begini aja salamannya. Kok begitu Pak? Kamu orang Islam kan? Iya. Nah, kita jalanin agama kita. Kamu orang Islam kan? Bukan Pak, hormatin agama saya. Ya, hormatin agama saya, dalam aturan agama saya seperti itu. Begitu dah. Ya, nah, nggak sedikit kejadian-kejadian yang nggak enak diceritainnya. Ya, nggak enak diceritainnya. Ya, yang Allah, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang bukan cuma guru SMP, SMA, ustadz juga ada yang ngasih ke muridnya perempuan cium tangan, ada. Salah. Lempangannya itu jangan dibenerin, jangan diikutin. Bib, istri saya kadang-kadang kalau ke rumah ustadz disuruh cium tangan, berhentiin, jangan bawa bini ente ke situ lagi. Nah, berarti enggak ngebimbing itu, mestinya dia ngasih tahu, mestinya justru tugas dia itu ngasih tahu. Paham ya? Ini aku pada diem ini. Tegang amat mana. Jadi takut aneh ente. Paham? Itu perlu diperhatiin. Yang punya anak perempuan SMP SMA kasih tahu, jangan salaman sama Pak gurunya. Kalau anak kita laki-laki jangan salaman sama Bu gurunya. Enggak Pak, mau salaman aja. Emang apa? Cantik Pak Bu guru. Tuh. Itu dampaknya. Enggak boleh. Paham ya? Kan akhirnya jadi dampaknya Masya Allah. Ya gak? Nanamin ke hati anak-anak kita ini. Potensi kerusakan itu banyak banget di sekeliling kita kalau kita kurang bisa mengcover. Makanya cover pakai ini semua. Gitu ya. Ta'zim itu bukan hanya dengan cium tangan. Ta'zim, cium tangan bukan satu-satunya ekspresi mengagungkan. Ente ta'zim enggak sama Rasulullah? Apakah harus dengan cium tangan? Walaupun enggak ketemu, dengan nunduk, dengan mendoakan, dengan jalan sopan di depan beliau, dengan tidak berbicara sembarangan, itu bagian dari ta'zim. Justru banyak emang yang begitu, Beb pengen tabarukan, pengen tabarukan, pengen cari berkah. Ada perempuan pengen cari berkah cium tangan sama aneh misalnya. Lah bukan begitu cari berkah sebenarnya. Ya, bisa ente ngaji itu cari berkah paling hebat. Ngaji. Kalau ente pengen berkah yang paling hebat lagi, kosrek kamar mandi aneh. Itu berkah banget. Bener. Ana ngosrek kamar mandi santri, guru-guru ana ngosrek. Waktu ana mondok, ana ngosrek. Kenapa? Pengen cari kebaikan. Saya pengen melayani mereka. Saya ta'zim kepada mereka bukan cuma urusan-urusan yang enak, tapi urusan yang kagak enak, fasilitas mereka saya rapihin. Itu cari berkah. Dan itu bagian dari ta'zim. Sahabat Nabi yang bawain sendal, ta'zim bukan tuh? Bawain sendal itu ta'zim. Begitu. Nah, kadang-kadang ada alasan begitu, alasan tabarukan. Ya, alasan pengen berkah seperti itu. Ini sering kita bahas sebenarnya di majelis. Habib Zain bin Sumit saklek masalah beginian. Habib Zain bin Sumit Madinah keras masalah beginian. Rasulullah pernah gak salaman sama perempuan yang tidak halal? Gak pernah. Antum perlu ingat itu. Rasulullah belum pernah menyentuh tangan wanita yang tidak halal. Itu Rasulullah. Sampai-sampai ketika ada wanita yang ingin bersalaman sama Nabi Muhammad waktu mau baiat ya Rasulullah, kita mau baiat. Disediain kayak wadah air, Rasulullah celupin tangannya di satu sisi wadah tersebut, si perempuan itu di satu sisinya. Sebagai simbol aja, siap setia sama Nabi Muhammad, sampai segitunya. Padahal Nabi orang yang paling bersih pikirannya, paling suci hatinya, nggak bakalan pikiran macem-macem kalaupun salaman. Kata Habib Zain bin Sumit, orang yang salaman sama perempuan dan dia mengatakan, saya mah kagak nafsu, saya mah nggak ada pikiran apa-apa, itu dia merasa lebih bersih dari Rasulullah. Ya, kata Habib Zain bin Sumit. Orang tersebut, bahkan Habib Zain lebih parah lagi ngomongnya. Orang itu telah merasa dirinya lebih bersih dari Rasulullah. Mendingan kalau emang mau salaman bilang aja, nih saya kotor. Inilah kekotoran saya, mendingan ngomong kayak begitu. Ya, jangan mengaku kita ini, saya mah nggak ada pikiran macam-macam, saya mah nggak. Nah, terus Rasulullah, berarti musinya Rasulullah bisa kayak ente musinya. Waktu salaman itu nggak ada pikiran macam-macam, tapi Rasulullah nggak bisa, berarti ente lebih hebat dari Rasulullah.
lebih bisa menahan hawa nafsu, lebih bisa menahan pikiran. Luar biasa, lebih hebat dari Rasulullah ini orang, kata Habib Zain. Kalau orang sudah merasa lebih baik dari Rasulullah, ini lebih hina dari binatang, kata Habib Zain. Nah, maka dari itu ya cuma kita biar ketika ngejalanin hukum kan pasti ada kendala, tantangan, dikatain. Ya, ini hukum pahit ini. Ya, ente kasih timbal balik yang rada enak, ente murah senyum kayak sama dia. Ente biar senyum, ente gimana kabar, sehat, keluarga, gimana mama, papa, gimana semuanya, ujian lancar, apa begitu. Jadi dia nggak terlalu sampai nusuk ke hatinya, ya. Mohon maaf ya, mohon maaf banget. Pak guru bukannya nggak ini sama kamu, ya. Atau misalnya Ustadz bukannya kagak ini, ya, begitu. Kadang-kadang ada perempuan kita kagak tahu datang-datang menyosor baik, bisa minta air, langsung, yuk kita bingung, terlalu ambil atasnya, kita ambil, kan begitu, nggak apa-apa. Ya mungkin dia polos, apalagi kadang-kadang nenek-nenek, kadang banyak orang. Beb, ya Allah, Habib, pengen tepok-tepok kita, beb, apa-apa lu. Nenek kagak ngerti hukum. Ya baik, saya nggak apa-apa gitu. Pokoknya sela untuk setan masuk nggodain kita tutup, gitu. Ini layak dipantas di seminar, dibahas di seminar kayak begini. Mungkin kalau di universitas banyak yang kritik saya, ya gak. Tapi kalau antum kan emang mesti siap pakai agama mau nggak mau. Ini hukum yang hak. Coba ente kalau anda salah kritik coba. Lempengan di mana coba. Ya, semua ulama berfatwa seperti itu. Hanya saja mungkin kita banyak bisikan-bisikan di sekeliling kita sehingga kayaknya ekstrim banget. Saking kita udah akrabnya sama bisikan-bisikan tersebut sehingga ketika mendengar hal-hal seperti ini kita kayaknya berat banget. Padahal ini hal yang standar di dalam Islam. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada halangan. Maksudnya kalau kita megang bini kita megang begini, kalingan bajunya nggak batal. Juga kulit, ya, kulit kalau kita megang rambutnya nggak batal. Ya. Kita habis wudu, ya, habis wudu kita mau jalan. Mami, papi jalan dulu ya. Wah, kata maminya, papi cium dulu dong. Atau cium tangan dulu dong papi, boleh cium tangan. Nanti tapi papi ada wudu nih, ya, kasih begini. Maaf ya ada wudu, malas pengen wudu lagi. Biar selamat di perjalanan, papi pengen jaga wudu. Ambil nih, seret, ayo dah. Tuh, cium tangan. Boleh, ya, nggak apa-apa, kasih. Terus jilbabnya turun dikit, seret, nah cium dah keningnya. Gitu. Kagak kaci ya, kagak seru. Urusan ente deh tuh. Ya, ente cium biasa, ente mau wudu lagi. Artinya masih ada siasat. Atau ente cium sininya nih rambutnya, nggak batal rambutnya. Kulit ketemu rambut nggak batal. Ya, jadi yang batal itu kulit sama kulit. Berarti selain kulit nggak batal, rambut, kuku sama tulang itu nggak batal. Gigi ini nggak batal. Ya, soalnya ente ente habis wudu ente lus bini ente nggak batal tuh ente. Ya, rambutnya bagus banget, ya Allah, subhanallah, kukunya ente pegang. Itu nggak batal. Ya. Ini kok giginya ginsul ini giginya. Tapi kalau ente kena bibirnya batal langsung. Atau kena ini yang merah-merah ini atasnya gusi batal. Yang nggak batal cuma gigi, kuku sama rambut, gitu ya. Kadang-kadang kita dari rumah udah wudu rapih nih, masuk jalan tol yang ngasihin gituannya perempuan, ya. Kadang-kadang ada yang ngerti, perempuannya pakai jilbab rapi, ibu-ibu apa segala macam. Ya Allah perempuan lagi, malas bentar pengen wudu nih jalan tol, masa kita mau berhenti cari wudu di mana? Akhirnya dia ngerti, saya kasih duitnya, saya ujungnya saya kasih ujungnya. Dia langsung nangkep. Oh ya, ini orang kagak mau kepegang, langsung dia kasih lagi ujungnya. Gitu tuh, ngerti dia berarti. Banyak orang itu. Allah kasih kemudahan kalau ente mau. Kalau ente mau ngejalanin, Allah buka. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, janji Allah SWT. Ya, banyak akhirnya yang maklum-maklumin ente begitu tuh. Kasir Indomaret akhirnya ngasihnya begitu. Ini Pak. Karena dia ngertiin. Enggak tahu mungkin dari mana ada yang lihat apa ngeliat hidung kita, ngeliat pici kita saya kagak tahu. Ya. Ada tukang nasi uduk, anak kalau beli sama dia, itu dia selalu ngasih ngejaga begini. Beb, kembaliannya Beb. Makasih. Dia ngertiin. Ya, begitu. Bersyukurlah kepada Allah kalau Allah permudah ente amal-amal baik. Dan nangislah, sedihlah kalau Allah permudah kita perbuatan buruk dan persulit perbuatan baik. Nah, itu kita mesti bersedih hati. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tersentuhnya kemaluan
depan atau belakang dengan telapak tangan atau jari yang tidak memakai alas. Kemaluan depan atau belakang. Ya. Azakumullah, la haya fiddin, enggak boleh saya malu-malu terangin dan sini enggak ada perempuan, saya lebih leluasa. Kemaluan laki-laki yang batas itu dari ujung sampai ujung. Maaf, kepalanya sampai akhir batang. Paham? Kalau azakumullah, kalau bijinya itu enggak batal. Paham apa enggak? Tegang-tegang banget. Mau nggak mau, guru saya waktu nerangin malah pakai nih contoh speaker kata guru saya. Oh, soalnya di pesantren laki semua. Dari sini sampai sini yang batal. Ya begitu. Ya ibaratnya dinding badan ente ke atas itu udah nggak batal. Bulu-bulunya juga nggak batal. Kalau ente sentuh dalam keadaan wudu nggak batal. Juga termasuk bagian bawahnya apa? Kalau bahasa Indonesianya apa? Apa? Buah zakar. Nah, buah zakar kagak batal kalau ente sentuh. Itu kalau kulit sama kulit langsung, ente bersentuhan langsung. Kalau ente kealingan kain kagak batal. Ada yang nanya, Beb, gimana Beb? Kalau saya lagi khutbah Jumat, gatal Beb. Akhirnya saya lagi dengerin khutbah Jumat. Nah, bener jamaah kita ada yang nanya. Batal gak Beb? Soal saya pengen wudu, males banget banyak orang kagak ngapa-ngapa. Pakai kain kan ente? Iya pakai. Masa dirogoh pakai kain pasti. Kalau pakai kain kagak batal. Paham apa kagak nih? Kudu jelas beginian ya. Dan yang batal hanya telapak tangan dan telapak jari. Yang batal itu kriterianya begini, kalau ente beginiin ketutup. Kalau ente dempetin dua tangan ketutup. Nah, yang ketutup itu kalau bersentuhan batal. Tapi yang kelihatan kalau diginiin kelihatan itu nggak batal. Kayak pinggir-pinggirnya kan sini ini kan kelihatan. Berarti kalau azakumullah mohon maaf kalau kayak begini nggak batal. Kayak begini nih nggak batal. Ya, yang batal berarti begini batal. Ya atau begini batal. Itu kalau langsung. Kalau nggak bersentuhan langsung kealingan sama sekali nggak batal. Itu kemaluan depan. Kalau kemaluan belakang azakumullah tempat keluarnya kotoran persis. Tempat keluarnya kotoran yang batal. Kalau selain itu cuma apa yang lain-lainnya nggak batal. Paham ya? Begitu juga bukan cuma kemaluan kita, kemaluan anak kita atau kemaluan orang lain. Anak kita misalnya kita cebokin, anak kita kencing, bayi masih umur setahun. Kencing ente cebokin, ente sentuh kemaluannya batal. Begitu ya. Kecuali kalau ente pakai penghalang. Ente pakai penghalang atau pakai kain atau pakai apa itu nggak batal. Paham ya? Walaupun dalam keadaan mayit, ente mandiin anak ente yang mayit umur setahun, mudah-mudahan panjang umur semua anak kita. Anak setahun meninggal dimandiin, ente sentuh kemaluannya, langsung batal. Tapi selain manusia nggak batal, binatang nggak batal. Soalnya ente korban panitia motong kambing, ente ngambil kemaluannya nggak batal, walaupun bersentuhan langsung. Ya, yang batal hanya kemaluan manusia. Paham apa kagak? Kemudian sekarang masuk ke bab mandi. Wallahu a'lam. Sampai di sini masalah wudu bisa dipahamin. Ya khair. Ya. Kita lihat wudunya Habib Umar bin Hafid, wudu yang dari awal. Sebagian orang-orang di Afrika kalau nggak salah atau di mana minta Habib Umar untuk mempraktekkan wudu. Gedein saat gambarnya dari ulang, gedein. Suaranya kagak ada ya? Oh, ya. Ntar dari ulang, ntar. Itu mati. 60.000 aja ribut, ente 60.000 ya. Nah, ini nanti. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang pada tahun ini merupakan haul beliau yang ke-303 abad sejak wafatnya pribadi manusia yang mulia tersebut, seorang ulama besar pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau demikian spesial, demikian istimewa
Demikian mulia. Saya coba maju aku. Berhenti, Ustaz, berhenti. Mengapa? Berhenti sebentar. Nah, kalau tambahan ya, kalau kita cuci tangan, kalau kita nyerok sendiri, bagusnya tuh air ngalir dari telapak ke dengkul, gitu ya. Kalau ente diguyurin, bagusnya dari dengkul, dari siku ke seperti itu. Itu kayaknya suaranya suara beda konteks ya. Suaranya matiin aja. Oh bukan. Ulang, tambahin, lanjutin. Suaranya matiin aja. Matiin suaranya. Suaranya nggak usah. Nah itu, sebentar Ustaz. Itu cara yang paling bagus untuk sunnah basuh kepala begini ya. Yang lihat sama Umar, caranya begini nih. Kedua jempol ente di pelipis. Pelipis begini. Terus air yang kebasahin ngalir ke belakang. Terus balik lagi ke depan. Kalau yang rambutnya tipis ke belakang udah cukup satu kali. Tapi kalau yang rambutnya tebal kayak Anda begini nih, itu mesti supaya rata, itu dihitung satu. Begini nih satu, ya, dua tangan gitu ya. 2, 3 gitu ya. Itu yang paling bagus, cara yang paling bagus membasuh kepala seperti itu, mengusap kepala. Nah itu celah-celah jari tangannya begitu tadi. Nah itu basuh sama kuping sekaligus. Anda nggak ngelihat sih, nggak kelihatan di sini. Maksudnya kita jelasin satu persatu. Gitu. Habis kepala ke kuping kan ya? Ya, nah, basuh kuping itu 12 kali. Di antaranya waktu ngebasuh kepala, basuh muka diikutin, basuh kepala diikutin juga kuping, dibarengin. Itu yang kuping sendiri itu. Nah, Anda lihat ya. Dengkul ini itu, petumit. Udah. Udah Ustaz. Udah. Ya. Tambahan tadi ada tambahan yang enggak ketulis di sini adalah bagusnya itu kalau muka ngalirnya air dari atas ke bawah. Jadi ente ambil tuh air, ente alirin dari atas ke bawah. Gitu tuh. Ya, jadi tuh air dari jidat jalan ke bawah. Begitu. Terus tangan kayak tadi itu ya. Kalau tangan kalau seandainya kita nyiduk sendiri, itu yang bagus kita ambil terus kita turun ke bawah. Tapi kalau seandainya kita kayak keran atau ada orang yang guyurin, itu kita dari kiri. Ada juga pendapat yang mengatakan seperti Umar tadi itu, ambil dari bawah ke atas, seperti itu. Ya, pokoknya yang bagus tuh dari sini ke dengkul ke siku seperti itu. Kemudian kepala juga perlu diperhatiin, kepala itu yang bagus begitu tuh. Ya, kalau ente mau begitu juga nggak apa-apa, ente ambil begitu juga nggak apa-apa tuh.
dapat aslu sunnah. Tapi yang paling bagus cara yang dipraktekin sama Rasulullah kayak gitu tuh. Jadi jempol ente dua-duanya dipelipis, terus ini semuanya ngalir ke belakang. Dua-duanya tangan ente gitu. Terus balik lagi ke depan, itu dihitung 1. Kemudian juga kuping. Kuping itu 12 kali jadi totalnya. Yang pertama 3 kali pertama waktu cuci muka, kuping dibawa, muka, kuping bawa, muka, kuping bawa. 3. Terus yang kedua ketika membasuh kepala. Jadi kepala, kuping diikutin. Kepala selesai, kuping diikutin. Kepala, kuping diikutin. Yang ketiga kuping sendiri ngikutin ukiran ini nih. Jempol buat belakang sini nih. Ya, yang telunjuk buat ngikutin ukiran ini tuh, begitu tuh. Tuh, begitu ya. Jadi begitu tuh. Begitu ya. 9 tuh. Ya, 3, 6, 9. Nah, terus habis itu ambil lagi air cuma diginin doang. Jadi 6 kali itu yang dua berturut-turut, yang ngikutin ukiran begini sama yang begitu-begitu doang. Itu kuping seperti itu. 12 kali totalnya kuping di saat wudu. Ya. Dah, Allah a'lam. Kita sebelum masuk ke masalah mandi, nanti kita lanjutin insyaallah masalah mandi. Masalah wudu insyaallah enggak ada pertanyaan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, mau nanya tentang siapa saja sih di antara keluarga kita yang membatalkan wudhu? Mungkin mahramnya gitu, yang membatalkan wudhu kita. Itu aja. Terima kasih. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau nanya Habib, adapun yang membatalkan wudhu salah satunya hilang akal, apakah kaget itu sebagian dari hilang akal? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Ini Bib, saya mau nanya Bib, kira-kira kalau ketika kita punya wudhu terus kita ketemu perempuan yang agak liar gitu Bib ya. Maksudnya jahil gitu Bib, jahil Bib. Terus saya bingung tuh harus wudhu lagi apa bagaimana, kira-kira ada rukhsah enggak gitu buat saya gitu yang teraniaya gitu. Terus yang kedua terakhir. Kira-kira kalau nenek-nenek yang menopos gitu kita boleh salaman apa enggak gitu? Kan sudah enggak head gitu. Ya. Terima kasih, itu aja. Lagi, 3 cukup. Ada enggak? Apa dah? Ada lagi, satu lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, tadi saya melihat Habib Umar Al-Hafiz itu membasuh punduk. Saya pernah dengar juga ketika membasuh punduk apa membaca in anzalna fi lailatul qadr atau ada ya bacaan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nanya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, tadi Habib telah menjelaskan bahwa kalau air dari wadah kita ngambilnya dari sini. Nah, seperti itu. Jadi jika seperti itu, bagaimana hukum air di wadah tersebut? Apakah musta'mal ataukah bagaimana? Karena kan telah terpakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Yang pertama tadi yang mahram siapa aja? Di Al-Quran disebutin ada 18 orang sebenarnya di Al-Quran. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa banat, sampai akhir di Al-Quran disebut. Ya, kita rinciin seininya aja. Secara umum aja bebas. Ibu ke atas, nenek ente, ibunya nenek ente, ibunya uyut ente, sampai ibunda Hawa. Itu ibunda Hawa sama kita nggak batal wudu kalau hidup. Kalau sekarang ibunda Hawa ada, itu siapapun semua laki-laki berhak salaman sama dia dan nggak batal wudu. Ada ibu kita semua. Ajib ya. Yang pertama ibu, kemudian yang kedua adalah anak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keponakan. Kemudian yang keempat adalah
Ponakan dari anak laki-laki ataupun keponakan dari anak perempuan sama aja. Yang berapa? Yang keempat adalah yang kelima. Yang kelima adalah anak tiri. Yang kita sudah nikah sama ibunya, sudah hubungan sama ibunya. Kemudian yang keenam adalah yang mahram. Yang keenam ya adalah siapa lagi tuh? Bibi, ya benar. Bibi, benar. Terus istrinya bapak. Misalnya abah kita punya istri 2. Nah maka istrinya ayah, ibu tiri. Kemudian anak tiri udah ya. Kemudian menantu. Kemudian mertua. Kemudian itu kan nasab tuh. Orang-orang yang ada hubungan sesusuan sama kita, ibu susu, adik sesusuan, terus apa lagi, semuanya yang hubungan keponakan sesusuan, cucu dan seterusnya. Yang ada hubungan susu sama ibu kita itu juga nggak batal. Ya. Jadi ada lantaran sebab nasab, ada karena sususuan, ada juga karena pernikahan. Itu yang haram-haram kita nikahin. Termasuk diantaranya kalau ipar itu hanya haram dinikahin aja. Ya, haram dinikahin dan juga ipar termasuk ipar. Ya, termasuk ipar. Haram dinikahin, tapi dia haram dinikahin, benar. Tapi dia tidak halal untuk disentuh ya. Jadi yang haram dinikahin itu boleh kita bersentuhan. Yang haram dinikahin ibu, ponakan, cucu, mertua, mantu, ponakan, itu boleh kita bersentuhan kecuali ipar. Ipar nggak boleh. Ya, mungkin itu aja kali yang paling banyak. Apa lagi dah? Coba. Itu aja paling. Coba ada pertanyaan guys. Apa kalau ini bagaimana hukumnya apa? Sepupu batal. Batal wudu. Adik tiri nggak batal. Nggak batal. Termasuk adik tiri, ya, termasuk adik batal. Nggak batal. Kakak tiri, adik tiri nggak batal. Udah ya? Sepupu batal. Batal banget. Ya, satu nenek aja batal, apalagi beda nenek. Satu nenek, cuma bapak kita sama bapak dia adik kakak, itu batal, apalagi beda nenek. Neneknya yang batal. Batal wudu. Udah ya? Nanti Ustaz Abdul Samad diagendain saat tulis mahram siapa aja, kita rinciin yang detail. Ya, kita rinciin yang detail mahram ini kita rinciin dah insyaallah. Itu buat evaluasi, berarti nanti buat berikutnya, nanti pertemuan berikutnya kita kasih kita ya, nanti antum tinggal ngambil dah. Ya, kalau udah jadi antum tinggal ngambil. Udah ya? Kemudian kalau kaget enggak termasuk hilang akal ya, karena orang kaget sadar diajak ngomong. Ya, kalau hilang akal itu enggak sadar diajak ngomong. Orang tidur diajak ngomong nyambung apa kaget? Nggak nyambung. Orang gila nggak nyambung, orang pingsan nggak nyambung. Ini kalau kaget nggak. Kemudian kalau perempuan agresif, ya, ya bagaimana nggak? Ana belum pernah dengar. Ada gak kira-kira rukhsah kagak? Nggak ada hukum batal wudunya, hukum bersentuhannya aja nggak ada rukhsah, apalagi batal wudunya. Bersentuhannya nggak ada sebab. Kalau ada perempuan liar, boleh gak kita kira-kira nggak apa-apa dah disentuh-sentuh sama dia? Nggak bisa. Atau wudunya juga sama kayak begitu. Kalau saya takut tapi nggak berani pastiin. Ada pendapat di dalam mazhab Syafi'i yang batal yang nyentuh. Ya, cuma itu pendapat dhaif, nggak boleh dipakai. Aslinya dhaif banget di dalam mazhab kita. Yang batal yang nyentuh, yang disentuh kagak batal begitu. Tapi itu pun dhaif. Ya, setahu ana nggak ada. Jadi ente kalau ada perempuan liar, siap-siap sering wudu ente. Siap-siap sering wudu dan ente bilang aja sama dia. Gitu. Terus kalau manupos ya, manupos wa khalwatur rajuli lan tajuza ma'a imra'atin walau ajuza. Ya, kita enggak pernah dapetin, enggak pernah temuin. Jadi begitu perempuan itu ada hasrat sampai tua itu enggak boleh bersalaman. Jadi begini, kita nggak boleh salaman sama lawan jenis itu ada kalanya syahwatnya yang bikin dosa, ada kalanya karena emang hukumnya. Saya kasih contoh.
Kita salaman sama perempuan umurnya misalnya 20 tahun, cakep, menarik dan lain sebagainya. Ya. Syahwat, dosa gak? Dosa. Kagak syahwat, dosa gak? Dosa tetap. Karena bukan karena syahwatnya, tapi itu ada selah buat syahwat nanti di situ. Nah sekarang ada lagi sama misalnya salaman sama anak kecil yang belum ada anak setahun. Kita salaman sama dia, dosa gak? Enggak dosa. Tapi kalau kita syahwat, dosa gak? Karena syahwatnya. Nah jadi ada haram itu karena syahwatnya. Ada lagi yang walaupun kagak syahwat tetap diharamkan. Nah yang menopause itu tetap kena hukum haram. Ya hukum haram. Jadi sebaiknya mah, cuma bingung kita kalau nenek-nenek, kita bingung ya. Kita suka ngadepin nenek-nenek bingung. Lu ngapa sih lu kagak mau salaman sama gua? Digituin kita. Emang apa? Gua kira lu nafsu sama lu, gitu. Digituin. Lu nafsu sama gua, lu ada yang suka ada yang begitu. Ya, bagaimana kagak maklum? Ya ente hibur dia dah, kasih dia apa kayak ente kasih. Keluarin si jago merah, ampuh biasanya tuh. Si jago merah itu biasanya ampuh. Ya. Tahu si jago merah kan ente? Ente kasih si jago merah, insyaallah dia nerima ente. Ana pernah nemuin ada orang sepuh, masya Allah soleh, saking dia pengen salaman sama wanita yang solehah, udah tua juga sampai begini. Sebentar, dipakein apa namanya? Ini yang salaman udah sepuh nenek-neneknya, udah sepuh, ya, sampai dipakein gini. Ayo dah, kita mau cium tangan, udah kalingan tebel apa kain, udah nggak berasa, sama gitu tuh, kayak begitu dong. Habib Umar bin Hafid, Abuya Sayyid Muhammad bin Alul Maliki, ini ulama-ulama kaliber semua. Pengen banget ketemu sama ibunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Haddad Condet, tahu tuh? Al-Hawi Condet itu, yang masya Allah Al-Hawi saya pengen kenal. Habib Abdul Qadir ibunya Hababah Nur, udah tua banget. Jakarta asli Tulen, kalau ngomong asal ceplas-ceplos. Lo kemana aja jangan kelihatan lo. Nih kalau begitu. Orang tua, tapi doanya mustajab. Ini putrinya Habib Muhsin, seorang karomah, sahibul karomah besar. Sehingga para wali-wali dari luar negeri banyak yang mengharap doa kepada beliau. Hababah doakan saya, Hababah doakan saya. Mudah-mudahan biar urusan ente gampang, begitu aja doanya. Biar berkah ente hidup ente, begitu doang. Tapi mustajab. Ya, Allah maunya begitu. Nah, Habib Umar bin Hafid sampai waktu itu ingin mencium tangan beliau, udah tua banget. Udah tua banget. Ana suka diajak sama nenek ana dulu. Itu sampai Habib Umar menikahi salah satu cucunya. Menikah dengan salah satu cucunya, kan mahram tuh, cium tangan sama Habibah Nur. Sampai segitunya. Paham kan deh? Udah tua aja, saking pengen salaman, nikah aja dah dulu. Nikah aja sama keluarganya, akhirnya dikasih. Dikasih seperti itu. Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki pun begitu. Ketika ada suatu orang wanita yang soleh, nikah dulu sama cucunya. Wah, siapa yang kagak mau nikah sama Habib Muhammad sama Habib Umar bin Hafid? Ya, lebih fadl sama anak aneh. Nikah, habis nikah, jauh kabul selesai, langsung nyamperin. Ya, saking pengen tabarukan. Udah, doain tuh perempuannya, berdoain seperti itu. Sampai segitu apiknya mereka. Ini udah manupos, sudah tua. Ya, saking supaya halal, begitu. Kemudian adapun belakang sini Anda baru dengar. Kalau belakang sini emang disunnahkan membasuh, cuma kalau bacaannya Anda nggak tahu. Bacaannya wallahu alam, kalaupun mungkin ada, mungkin Anda lupa, Anda nggak tahu. Tapi kalau al-qadar itu buat setelah wudu. Belum tahu Anda kalau dibacanya. Ada doanya kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ya, ntar Anda lihat lagi. Cuma bukan al-qadar. Kalaupun ada bukan al-qadar kayaknya. Wallahu alam. Udah ya? Ini jam 3 kurang seperempat. Kita ditutup jam berapa Ustaz? 3:30. Baik. Sebelum kita lanjutin, minta maaf sebelumnya. Mungkin kita nggak bakal bisa ngebahas apalagi sampai sholat. Ya, sampai sholat ke belakang. Mungkin kayaknya nggak bisa kebahas. Cuma ada beberapa maklumat dari saya. Yang pertama, kita ada wacana. Saya nggak kepikiran buat bikin rutin per bulan, nggak kepikiran. Cuma baru tadi aja ada. Saat ini kayaknya saya bilang ini nggak bakal kejar semua. Saya pikir saya bisa cepat-cepat begitu, ternyata nggak. Nah, mungkin kita akan ada wacana kita mau lanjutin ini supaya kita ngaji lebih serius. Ya, ini kan namanya ngaji serius nih. Ngaji, ente nyatet, ente tanya, ente. Ini ngaji begini saya lebih senang.
Namanya ini bener-bener ngaji namanya kalau kayak begini. Nggak cuma ngaji nguping dengerin terus pulang, nggak ada catatan nggak segala macam. Nah, cuma mungkin untuk kedepannya kita bakal adain pembahasan lanjutan. Saya nggak mungkin ngewajibin dan kita bakal adain cuma 1 jam doang. Kita pembahasan ke depan kita mau banyak yang kita mau bikin daurah sebenarnya. Karena saya melihat daurah ini lebih efektif. Ngaji seperti ini nih itu lebih langsung fokus, cepat masalah air, masalah untuk sampai kelar. Terus catatan ininya ada begitu. Makanya saya mau programin ini ke depan buat jamaah ta'lim kita. Itu satu. Yang kedua, saya rencana ke depan Al-Fagir insyaallah bukan cuma masalah fikih. Saya pengen daurahkan sirah Nabi Muhammad. Bagaimana perjalanan Rasulullah dari mulai sebelum terus kita bikin kayak begini juga nih. Kita bikin tabel-tabel kayak begini, tapi perjalanan Rasulullah, peperangan Nabi berapa kali, yang terjadi perang berapa. Perang ini tahun berapa, terus istri Nabi itu kita pengen bikin kayak gini juga. Kita juga pengen ngadain seperti ini insyaallah masalah akidah. Kita pengen ngadain masalah banyak yang kita mau kayak giniin. Cuma karena waktunya saya lihat nggak mungkin tiap bulan kita ngadain begini dari pagi sampai sore. Bulanan capek. Ya, antumnya juga mungkin capek banyak kegiatan. Saya juga seperti itu. Nah, maka tadi kita rapat kecil ringan insyaallah ke depannya pembahasan ini kita bakal tuntasin. Enggak kita wajibin, tapi saya harap yang udah kepala ngikut, ikut aja. Sejam doang atau 2 jam. Dan kita adain malam, insya Allah sebulan sekali. Dan gak dikenain biaya apapun, enggak. Ya, jadi antum ikut aja udah, kita lanjutin pembahasan ini. Sama kayak gini udah. Cuma tempatnya mungkin tetap. Ya, insya Allah tempatnya di tengah-tengah. Yang dari timur gak kejauhan, yang dari barat gak kejauhan. Insya Allah di rumah saya punya ibu. Atau pilihan kedua opsinya di Islamic Center, antara dua. Kita tunggu aja, kan nomor antum dicatat semua. Ntar kita umumin pakai SMS. Lanjutan daurah pembahasannya kita bakal lanjutin di sono. Insya Allah rutin per malam, setiap malam minggu keberapa? Entah malam minggu pertama, entah malam minggu kedua. Sementara wacana setiap malam minggu ketiga jam 8 sampai jam 10 pulang. Jam 8 sampai jam 10. Baca ratib dikit terus kita tarik. Ntar saya susun lagi semuanya. Ini ngelanjutin ini habis kita bahas torigo habaib kayak apa. Pokoknya saya pengen bikin daurah semuanya supaya di antum tuh semuanya kepegang semuanya. Ya, jadi habis itu kalau antum ada yang pergi hijrah ke Kanada apa ke Texas sudah hati udah di sini ilmu nih. Ya salah. Tinggal baca-baca dikit udah bisa kita ajarin anak kita. Udah bisa kita ajarin dan saya lebih senang ngaji begini semuanya ikut. Insyaallah tempatnya antara di rumah saya punya ibu di Kartini atau di Islamic Center. Ntar kita coba lobby dan kita mungkin ada masukan dari antum antara dua itu mana yang lebih enak. Nanti masukin. Terus insyaallah malam minggu. Entah malam minggu pertama, insya Allah malam minggu ketiga kalau nggak ada halangan karena saya kosong di situ. Ya, pada Isya paling saya kosong, pada maghrib saya ada ta'lim di Kampung 2. Nah, jam 10 kita selesai dah, pulang. Kita pakai makalah semua. Saya minta banget kalau bisa yang datang pakai makalah semuanya. Nanti kalau pun ada pembahasan makalah yang baru, saya bakal titipin ke koordinator atau kita titipin di situ. Bulan depan pembahasannya ini, tuh makalahnya ambil aja. Kalau antum pengen langsung kita fotokopiin tinggal bayar. Berapa nih fotokopi sekian? Atau pengen fotokopi sendiri silahkan. Ya, kagak pakai makan cuman. Ya, enggak pakai makan? Enggak pakai makan. Udah ente makan dulu dah nasi uduk di mana banyak sono. Pinggiran rumah Umi Ana banyak tukang makanan. Ente makan dulu sono terus kita jalan. Ya, insyaallah jadi kita pengen ke depannya seperti itu ya. Kalau antum ada masukan atau usul silahkan disampaikan ke nomor telepon Ustaz Abdul Somad atau Rahmat. Ya, jadi masalah mandi dan juga masalah yang lain-lainnya kita akan lanjutkan. Secara kita pengen rapihin lagi. Karena kebanyakan juga takutnya begah otak kita ya. Sampai begah takutnya ente pulang awang ntar takutnya di jalanan. Saya ngeri. Biasanya kalau capek begini lapar lagi biasanya nih ya. Kita takut. Jadi insya Allah pembahasan mandi dan selanjutnya kita lanjutin nanti pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah malam minggu ketiga tempatnya antara dua. Entah di rumah saya punya ibu atau di Islamic Center. Kalau di Islamic Center kagak memungkinkan atau harus bayar di rumah Umi Aneh. Di rumah Umi saya itu lapangannya lumayan luas. Ya, ntar tempat parkir ada apa kita di situ kita bikin, kita pakai proyektor kayak biasa seperti ini. Ya, untuk umum, nggak harus daftar, nggak harus segala macam. Tapi kalau bisa yang udah ikut, kalau bisa ikut sana. Tengah-tengah di Bekasi Barat sini, dekat Metropolitan Mall Bekasi, sonoan dikit. Ya, nggak terlalu jauh. Ya, kita tutup ta'lim kita, insyaallah sampai di sini. Ya, mohon maaf sekali lagi. Kita nggak tahu bakal seperti ini, ya nggak tahu bakal seperti ini. Tapi saya nggak mau ngebahas terlalu cepat, akhirnya pemahaman nanti kurang nyambung, maksa-maksain. Anda nggak mau. Kita pengen rapih banget ngebahasnya, insya Allah sebisa mungkin.
Ya, sampai di sini insyaallah. Sebelum kita tutup, saya sediain waktu sekitar 5 menit untuk usul atau masukan atau mau ada hal-hal yang berhubungan sama pembahasan seperti ini, tafadhal. Ada usul atau masukan? Ya, barangkali ada usul. Tafadhal. Habib, saya punya usul sedikit tanpa bermaksud menggurui Habib ya. Iya, silakan. Kalau bisa gitu Bib ya, ketika di makalah ini ada keterangan tentang hukum, syarat, rukun, sunnah wudunya, ada referensinya gitu Bib. Dalil. Iya, misalkan Habib ngambil nukil dari kitab mana gitu. Nanti kan ketika kita diskusi sama orang yang di luar, namanya nggak sepaham sama kita bisa ngasih itunya, argumentasinya, referensinya jelas gitu. Baik, bisa dipertanggungjawabkan. Cakep. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Bagus, usul yang bagus. Sebenarnya kita mau gituin sekarang. Setiap ini ada ayatnya, ada hadisnya, ada referensi kitab-kitabnya. Cuma pikiran kita ini setengah hari yang nggak bakal keburu deh nih, begitu. Tapi insya Allah kedepannya kita matengin. Jadi kita kan nggak ngejar waktu, ya gak. Yang penting sebulan sekali rutin udah. Pokoknya kita semaksimal mungkin keterangannya insya Allah. Sebutin kitab ini, hadisnya ini, kayak gitu. Kalau yang ada hadisnya kita terangin hadisnya. Syukran, jazakallah khair. Lagi yang lainnya? Ada lagi? Usul yang lain? Nggak ada. Kenapa? Sambil? Oh iya, bisa ntar kita praktekin dah, ntar. Wudunya kita ulangin nanti. Fadhal. Ya baik, fadhal baik. Speaker sana. Cek. Ya Allah, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukannya usul tapi mau nanya yang tadi. Ya. Pembahasan tadi, maaf ya, azakumullah. Tadi motong bulu kemaluan bawah 40 hari minimal. Kalau motong bulu ketiak bagaimana ya? Sama. Oh iya, makasih segitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah nggak ada lagi? Usul? Terakhirnya usul terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bib kalau misalkan setiap ada daurah kayak gini kan saya kerjanya kuli gitu kan. Jadi nggak bisa ikut terus, kadang-kadang kan pas waktu kerja. Yeah. Jadi ketika ada daurah kayak gini di video, ntar kan ada di WhatsApp atau apa bisa disebarin. Internet, ya. Videonya udah kita bikin dan insya Allah nanti disebarin itu. Insyaallah. Syukran. Jazakallah khair. Udah nggak lagi ya? Kalau nggak ada kita tutup insyaallah. Terus para jamaah sekalian, ini mah tanda mata aja, sertifikat formalitas. Antum nanti berdapat semua di sini. Ya, di sini yang saya tekanin sertifikat ini bawahnya ada tulisan begini nih. Semoga ilmu yang didapati bermanfaat. Kami berwasiat agar bertakwa kepada Allah saat sepi ataupun ramai, mencintai Nabi Muhammad, berakhlak yang baik dan mengajarkan ilmu yang sudah dipelajari kepada keluarganya. Ya, kami juga berwasiat agar terus menuntut ilmu agama kepada guru-guru yang baik. Isinya kayak gitu aja, mungkin buat sekedar ngingetin ente aja bahwa malu kalau kitanya udah belajar begini tapi kita nggak ngajarin anak bini, atau kitanya mungkin kurang prakteknya dan lain sebagainya. Buat cermin kita aja ya, ini mah formalitas saja sih, nggak terlalu penting sih. Kita tutup insyaallah. Sekali lagi sekarang tanggal berapa ini sekarang? Berarti malam minggu besok, malam minggu keberapa tuh? Keempat ya. Nah, berarti pas sebulan ketemu kita. Insyaallah malam minggu ketiga kita lanjutin di Kartini atau di Islamic Center. Ente kalau naik motor cari aja ke Kartini dulu, di Masjid Al-Akhyar sampingnya tuh. Kalau di situ nggak ada berarti di Islamic Center insyaallah. Nanti infonya kita sebarin juga di BlackBerry, di WhatsApp, yang lain-lainnya insyaallah kita sebarin nanti.
Ya, insyaallah sampai di sini. Kita lanjutin ke pembahasan mandi. Insyaallah kita sertai Ustaz Dalilnya. Cuma oh iya, itu di belakang ada tuh buat info di sini, nanti tinggal BlackBerry apa, nanti info-info semuanya di situ ya. Insyaallah nanti bulan depan kita akan pembahasan masalah mandi, cuma nggak bisa praktek mungkin kalau mandi aneh, ya. Itu nggak bisa dipraktekin mungkin. Repot juga praktekin. Wudu, sholat, insyaallah kita praktekin. Tayamum, insyaallah kita praktekin. Cebok nggak bisa tuh, ya. Cebok nggak bisa kita praktekin, insyaallah. Akhir. الفاتحة أن الله افتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا من الراسخين في الدين وأن الله ينفعنا بما علمنا مثل ما وصفنا ومشيخنا أبونا أجلدنا الله يدخل نيتنا في نيتهم وأن الله يفتح علينا فتح لأولياء وأصفيائه بالفتح المطلق الكبير بالآية القرآنية والأحاديث النبوية وسر العقلية ونقلية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau insya Allah ini selesai, mungkin sebagian kitab di majlis-majlis kita bakal ganti. Karena itu kitab-kitab fikih yang bahas Safinah kita ganti, karena kita anggap itu selesai. Yang ada di Safinah udah kita intisariin ke sini. Jadi kita ganti kitab-kitab nasihat atau kitab-kitab hadis atau kitab-kitab yang lain. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا نسرفنا لا لظى أشرافنا تغسل كل حوبة استر لنا العورات رواته واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع رسولي نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدادة صحبي والحمد لله في البدء حمدا كثيرا دائما هبة النسائم. Sebelum ditutup, saya sarankan jangan membaca yang belum dipelajarin ya. Ada beberapa kesalahan kecil sih. Cuma maksudnya takutnya salah paham atau jangan disebarin sebelum yang udah dikaji benar-benar. Kalau dikaji berarti udah ada koreksiannya. Gitu ya. Beberapa ada kesalahan di sini. Terus juga insyaallah setiap hari Sabtu jam 5 kita ada siaran di El Gangga. Kalau antum di rumah nggak ngapa-ngapain atau saudara-saudara lain antum boleh kasih tahu ntar insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin jamaah, demikianlah pembahasan acara daurah kita pada kesempatan kali ini, dan nanti ada beberapa PR pada pembahasan belum diselesaikan. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan akan kita bahas kembali. Kepada yang mau mengambil sertifikat silakan langsung berhubungan dengan koordinator majlisnya masing-masing, karena sudah dipersiapkan, sudah dibagikan ke koordinatornya masing-masing. Adapun yang untuk yang umum silakan langsung ke panitia, minta langsung ke panitia, sudah disiapkan. Sekali lagi pada jamaah yang mau mengambil piagam atau sertifikat pada acara kali ini silakan